Terdengar suara saya? Dengar. Oke, apa kabar teman-teman? Luar biasa. Terima kasih ya sudah join di acara malam hari ini. Kita akan menyaksikan Why Winner Win, yaitu kita udah ada pembicara-pembicara yang sangat luar biasa, dan kita juga akan kedatangan MC yang fenomenal. Siapa lagi yang nggak kenal ya? Cuman satu-satunya yang ada di antara kita, yang paling cetar dan membahana. Kita panggilkan Teresia Lo. Hello, thank you Dede. Diperkenalkan gelarnya berat, Bo. Thank you Dede untuk kesempatan ini. Ya kemarin itu sebenarnya ini dadakan gitu ya, nggak dadakan juga sih, dari tahun lalu Dede bilang, Tere nanti ada acara nih untuk ini. Oke, gue dengan senang hati karena Dede itu sudah menjadi bagian dari keluarga besar di Hub Academy. So apa sih yang nggak buat lo gitu ya Dek? Oke Dek. Oke, selamat datang kepada teman-teman semua. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Wow, kita ketemu lagi di Januari 2022. Suatu spirit yang bagus di Januari, memulai Januari dengan semangat yang baru, dengan spirit yang baru. Benar nggak? Hello semuanya. Hello, ada nggak? Halo, Tere. halo. Asik, saya senang. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo, hai. Aloha. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, betul sekali. Nah, coba kita lihat ya, daripada slide ini aja kita kayak, aduh aku agak beban nih karena pembicaranya semua berat dan keren gitu, 3 pendekar yang luar biasa. Saya dan mewakili dari Veronica Dede and Friends, Verde and Friends, itu mengucapkan Happy New Year kepada semuanya. Yeay! 2021 kemarin semua sudah berjuang hingga finish strong semuanya. Benar nggak? Enggak. Atau saya doang yang merasa semua finish strong? Oke teman-teman, Happy New Year. Kita New Year, New Hope, and kita punya suatu goal yang baru lagi untuk memulai tahun ini dengan suatu harapan yang baru, dengan suatu pencapaian yang luar biasa. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Tentu saja hari ini Dede sudah merancangkan hari ini dengan teman-temannya suatu sharing yang luar biasa. Tentu saja bukan sembarang-sembarang, pasti diundang juga teman-teman yang luar biasa. Seperti yang tadi udah dilihat, di depan itu ada flyer-nya, itu adalah pembicaranya bukan sembarangan loh. 3 pendekar yang luar biasa. Bener nggak? Teman-teman juga pasti sudah tidak sabar untuk menunggu hari ini ya. Oke, kita next saja slide selanjutnya. Nah, sebelum memulai segala sesuatu, mau itu tahun berapapun itu, 2021, 2022, 2023, sampai 2043, tetap baca kita harus memulai dengan doa. Kita doakan semoga hari ini semua sinyal internetnya lancar, kepada semua speaker juga bisa menyampaikan idenya dengan baik, teman-teman yang ikut juga bisa dengan konsentrasi mendapatkan ide yang disampaikan hari ini bisa untuk memulai tahun ini dengan early strong. Benar nggak teman-teman? Oke? Kita mulai dengan segala sesuatu dengan doa. Kita dalam hati saja kita doa. Kita mulai doa kita pada malam hari ini. Oke? Berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai. Kita mulai acara kita pada hari ini. Kasih sapa dulu teman-teman yang baru masuk. Saya melihat semua partisipasinya makin bertambah terus ya. 173, 174, 175, 176. Wow, senang sekali kayak voting di di Indonesian Idol atau American Idol gitu, nambah terus gitu. Welcome teman-teman semua pada malam hari ini. Nah, di sini ada namanya itu follow @Verde and Friends. Tentu saja ini adalah Instagram dari Verde and Friends, di mana ada suatu logo yang ada di sana adalah because sharing is caring. Nah, teman-teman boleh follow semuanya, dan di situ akan ada update-update terbaru mengenai komunitas yang sangat positif ini membantu teman-teman di sini semua. Tentu saja teman-teman hari ini hadir juga tidak berbayar ya, karena di sini kita semua ingin men-sharingkan apa yang positif, kita pengen maju bersama di tahun 2022 ini. Jangan lupa di-follow, oke? Sudah ada di layar, oke? Next slide.
Nah, kita tidak sabar lagi, kita lihat speaker kita yang pertama adalah dengan gayanya yang keren, for Michael gitu ya, rise and shine gitu ya, and give God the glory at 2022. Keren sekali ya teman-teman. Nah, di sini adalah Michael Widiananda dengan dia menjadi seorang agency director di posisinya sekarang dengan pencapaian yang luar biasa, 1 kali PCC, 3 kali Double Star Club, 1 kali Elite Star Club, 2 kali Star Club, 1 kali PPC, dan 8 kali MDRT. Oke, kita persilakan Ko Michael. Thank you, Tere. Halo, halo, halo. Halo teman-teman semua, Ferdi and friend, Happy New Year. Happy New Year. Halo. Happy New Year. Happy New Year semua. Wah, saya tuh benernya gemeter juga nih lihat yang partisipan hari ini, orang hebat-hebat semua. Kita mah sharing-sharing aja ya teman-teman ya. Having fun aja. Ya kita saling menyemangati, mumpung ini masih di awal tahun. Jadi supaya 2022 ini jauh lebih bagus ya daripada 2021. Ya saya doakan semua dream teman-teman ya tahun 2022 ini apapun goalnya itu bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Oke? Amin. Semangat pagi Ko teman-teman. Mike, sebentar dulu. Kita kedatangan satu Spider-Man loh. Wow, luar biasa. Oh iya. Dia sama kita. Wow. Ada satu superhero internasional ya. Hai. Welcome Spider-Man. Hey. Iya, kita hari ini pembicaranya banyak Avenger kayaknya. Betul. Ya, waktu dan tempat saya persilakan, Ko Mike. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah share ya teman-teman ya, share screen ya. Udah kelihatan kan ya? Cidede, boleh komen. Share screen saya udah keluar. Sudah, oke. Oke teman-teman, sekali lagi saya ini malam ini kita sharing aja ya teman-teman. Ini apa yang saya lakukan selama ini, selama saya berkarir di Prudential. Ya saya itu berkarir di Prudential juga udah cukup lama. Jadi teman-teman mungkin buat agent-agent baru gitu ya yang belum kenal siapa saya ya pasti nggak kenal lah ya nggak terkenal amat. Ya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Michael. Ya background saya itu sebelum join Prudential saya itu sebagai fresh graduate dari lulusan Teknik Sipil Universitas Tarumanegara. Ya singkat cerita. Saya habis selesai kuliah, saya sempat bekerja di inisialnya APLN, ya teman-teman, Moreland. Ya, terus kemudian dari situ karena saya diajak ya suatu hari yang indah ya oleh papa saya ya untuk mendengarkan BOP ya mungkin seperti teman-teman semua ya. Di situ dijelaskan nih bisnis Prudential seperti apa ya. Nah, setelah saya mendengarkan itu ya udah saya orangnya simple ya teman-teman, ya udah kelihatannya bisnisnya keren, income-nya menjanjikan, nggak pakai modal, luar biasa dahsyat, yes gitu ya. Ya udah langsung aja saya sign, gimana caranya pokoknya saya harus memulai bisnis ini dengan cepat gitu ya teman-teman. Nah, itu asal muasal gimana saya menjalankan bisnis di Prudential ya. Nah, sesuai tema hari ini ya teman-teman, judulnya kan Why Winner Win ya teman-teman. Nah, saya juga mau sharing. Jadi ketika saya udah nyemplung di bisnis ini ya teman-teman, itu pilihannya sebetulnya cuma dua ya teman-teman. Kita mau jadi average ya biasa-biasa banget, atau kita mau jadi sesuatu yang tanda kutip wow keren ya teman-teman di bisnis ini, memorable. Jadi orang-orang tuh tahu gitu loh, kita tuh di bisnis ini tuh siapa ya, nggak tanda kutip ecek-ecek gitu ya. Agent kan banyak ya di luar sana ya. Nah teman-teman yang baru bergabung pun putusin ya teman-teman, oh saya udah masuk ke bisnis yang luar biasa ini, saya juga harus menjadi luar biasa di sini ya, saya harus menjadi bintang kalau saya bilang ya. Dan waktu itu saya
kurang lebih setelah 3 bulan ya teman-teman, itu saya putusin untuk full time dan full hard ya di Prudential ya. Nah, kenapa saya bilang kita harus jadi bintang ya teman-teman di bisnis yang luar biasa ini ya. Sorry ya, kadang di luar sana itu masih banyak banget itu paradigma terhadap bisnis asuransi itu bisnis yang dipandang sebelah mata ya teman-teman. Nah itu kita harus buktiin teman-teman ke mereka semua yang memandang bisnis ini seperti itu. Ya saya sendiri ketika saya awal-awal join ya teman-teman itu banyak ya dari teman-teman kampus saya ya. Ya biasalah, pertama kan kita prospekin mereka ya, itu yang tanda kutip merendahkan gitu. Wah, lu kuliah susah-susah ya kan, lu ngapain ya, cuma jadi agent insurance, paling penghasilannya berapa sih dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang membuat saya harus bisa sukses di sini. Ya, jadi kita udah nyemplung di bisnis ini, kita nggak boleh setengah-setengah ya teman-teman. Kita harus full time, full hard. Ya udah full time, full hard, ya gue harus jadi bintang. Ya ngototnya harus ada ya teman-teman. Nah, eh, di tahun ini ya teman-teman itu sebetulnya apa sih yang kita mesti lakuin ya teman-teman menurut saya. Ini yang sudah saya lakukan. Sekali lagi ya teman-teman ini sifatnya sharing ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman ATM ya amati tiru modifikasi kalau ada yang kurang berkenan ya teman-teman itu leader teman-teman yang paling oke ya. Tapi semoga semuanya nggak semua nggak berkenan ya. Paling nggak ada satu gitu ya yang bisa berkenan. Ya, nah teman-teman balik lagi kita harus know your why ya instead of how. Kenapa kok teman-teman memutuskan untuk join di bisnis ini? Padahal kan bisnis di luar sana juga banyak. Ya, tapi kenapa teman-teman putusin untuk jalanin bisnis ini? Ya, ketika teman-teman udah tahu why-nya, ya itu how-nya akan nyusul. Ya, tapi kalau why-nya kurang kuat, itu seringkali nanti ketika teman-teman di tengah jalan ngalamin kendala, itu cepat sekali udahannya. Ya, saya udah sering kali lihat ya beberapa new agent gitu ya, yang akhirnya mereka kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena why-nya kurang kuat. Ya, kalau why-nya kurang kuat, ya akan seperti itu. Jadi teman-teman perkuat lagi ya why-nya. Sampai di satu titik yang gua nggak boleh nggak achieve ini nih, gua harus achieve ini. Ya, nah itu yang harus teman-teman cari. Ya, apa? Setiap orang akan berbeda. Nggak bisa teman-teman samain, oh leader gue, why-nya itu ya, udah gue ngikutin. Nggak bisa teman-teman. Ya, why saya dengan why-nya Cidede, dengan why-nya Tere, dengan why-nya Dokter Tanaka, ya itu akan sangat berbeda sekali. Tapi ketika teman-teman udah dapat why-nya, itu teman-teman mau ditolak, mau tanda kutip wah direndahkan dan lain sebagainya, itu teman-teman akan tetap strong ya, tetap jalan terus ya. Ingat why-nya ya, ingat ya teman-teman, pokoknya why-nya nggak boleh ditawar ya. Ini harus saya achieve karena titik-titik ya. Nah, terus kalau udah ya teman-teman, teman-teman harus bikin goal yang waras ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya bilang waras? Ya, biasanya nih awal-awal tahun gini ya, agensi kan ngadain tuh ya, agensi kita goal setting gitu ya. Oh, wah dikomporin gitu, wah bikin goalnya PCC gitu ya, PC gitu ya. Nah tapi kalau udah nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya oh bikin goal tinggi banget ya PCC ya PC gitu. Tapi jalan sebulan udah mulai lost track, jalan 3 bulan makin lost track, jalan 3 bulan ya mulai lirik-lirik transformer ya, jalan 4 bulan mulai lirik-lirik yang biru. Nah itu nggak benar teman-teman ya. Jadi bikin goal itu yang tanda kutip waras ya. Ya selebihnya cara bikin goal pasti teman-teman udah diajarin ya sama leader ya, yang achievable, time frame-nya juga harus jelas, kemudian schedule-nya juga diatur ya. Saya misalnya bulan ini harus achieve berapa dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Perbesar kemaluan teman-teman ya, maksudnya perbesar kemaluan itu bukan kemaerot ya, tapi teman-teman harus punya malu nih kalau misalnya oh saya udah bikin goal ini bulan sekian harusnya saya achieve ini, kok progresnya nggak terlalu bagus. Nah apa yang harus saya lakukan ya? Sering-sering ngobrol, ajak discuss leadernya ya. Makin sering teman-teman discuss sama leadernya ya, follow the leader ya, pasti sukses ya. Kemudian
yang berikutnya mungkin teman-teman juga bisa belajar dan training online ya. Pandemi ini menurut saya oke banget karena jadi banyak pembelajaran yang online. Kita nggak perlu repot-repot driving ke sana kemari, cari tempat parkir dan lain sebagainya. Kita tinggal ikutin aja ya, banyak ya itu pembelajaran dan training online ya. Salah satunya tuh ya yang teman-teman lihat sekarang nih ya, Verde and Friend ada, kemudian ya saya ya dari komunitas Pak Handoyo ya HP Academy. Kemudian kalau mungkin teman-teman bergabung juga sama komunitas DRJ Dr. Juanli dan komunitas-komunitas lain ya, mungkin ada MDRT mentoring juga ya. Nah, itu teman-teman manfaatin ya, dan juga belajar tuh nggak harus melulu soal insurance teman-teman. Ya contoh misalnya ya, ini kan era pandemi itu orang lagi melek namanya investasi ya, kemudian perpajakan dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman pelajari ya. Kenapa? Supaya nyambung ngomongnya ya sama klien-klien teman-teman ya. Kalau enggak ntar kliennya ngomongnya omongan ini ya ala pandemi, teman-teman nggak paham itu apa gitu ya. Jadi nggak melulu belajar soal insurance, kita juga upgrade knowledge mengenai hal-hal lain di luar sana ya, supaya kita itu nyambung kalau ngomong ya, dan klien juga akan merasa wah, agent saya ini pengetahuannya banyak gitu ya. Padahal juga misalnya kita nggak tahu, kita WA ini apaan gitu ya. Ya, nah terus kalau udah kayak gitu ya teman-teman, selanjutnya apa ya? Kalau biasa saya berusaha untuk menangin kontes-kontes kecil ya, baik dari agensi ya maupun dari Prudential ya, karena dengan kontes-kontes kecil gitu ya, tapi kelihatannya sepele kontesnya gitu, dan kadang mungkin teman-teman alah cuman kayak begitu doang, gue juga bisa gitu ya, alah paling cuman dapat apa sih ya, kayak contoh misalnya ya, sekarang ini apa nih, Start Strong 10 days ya, dapat kartu flash isinya 100.000 ya. Nah itu gimana caranya, saya harus menangin teman-teman ya. Kenapa? Karena dengan kayak gitu teman-teman, itu akan mengantarkan kemenangan yang lebih besar ya, dan itu akan bikin kita mulai bergairah lagi, karena ya kita tahu ya biasanya tuh kalau udah 31 Desember ya itu Proofos meledak ya teman-teman, sampai lemot banget ya. Nah teman-teman kan juga tuh ya, wah kerjanya ngebut banget ya, apalagi kalau yang itu ya, banyak agent yang on the last minute ya, baru baru submit kurang segini kurang, nah itu udah diperes segitu hebatnya. Awal tahun biasanya kan kita mau ya udahlah lemes dulu gitu ya, lemesin badan dulu, holiday gitu. Tapi jangan kelamaan ya, paling enggak ya udah kita kejar dulu tuh ya yang kontes kecil nih dari Pro ya. Dan saya yakin lah ada juga tuh yang namanya bonanza. Nah, itu kejar teman-teman ya. Karena dengan mulai kejar kayak gitu, kita mulai semangat lagi, mulai membara lagi. Ya, saya tanggal 2 juga udah mulai prospek sih. Udah mulai prospek, udah mulai rekrut. Ya, jadi orang baru euforia, ya udah saya udah mulai cicil-cicil dulu ya. Nah, terus berikutnya ngapain lagi ya, manajemen waktu. Nah, ini juga menurut saya paling paling penting ya, teman-teman, karena kita kan juga masih peralihan ya, dan ini masih ada si Omikron maksudnya ya, si Omikron ini kita nggak tahu nih bakal PPKM lagi atau gimana, dan itu kalau mulai WFH lagi itu kan jadwal berantakan biasanya, anak sekolah dan lain sebagainya. Nah teman-teman harus bikin manajemen waktunya yang baik ya, terus kemudian harus konsisten. Kenapa? Ya menurut saya ya, di dunia asuransi itu dalam recruiting maupun dalam prospecting itu sama kayak kita olahraga atau diet. Ya, kalau misalnya kita mau olahraga, mau diet ya, kita hari ini kita olahraga, besok enggak, besoknya lagi enggak lagi, terus olahraga. Lama-lama yang diturutin yang enggaknya, teman-teman. Ya, dan udah gitu lama-lama kendor. Ya, nah makanya kalau manajemen waktunya udah oke, kita harus konsisten. Kalau misalnya sehari, oke lah, kita mulai lagi nih, ya, mulai ngumpulin semangat lagi gitu ya. Oke, sehari saya mau coba prospek 2 dulu, rekrut 1 gitu ya, atau kebalikannya, terserah ya teman-teman gimana ngaturnya. Tapi coba konsisten ya. Ketika udah konsisten, kita ngelakuin itu 7 hari berturut-turut, ya itu akan udah mulai kebangun lagi nih ya polanya. Tapi kalau 21 hari berturut-turut jadi habit. Kalau 90 hari berturut-turut itu akan jadi lifestyle lagi. Ya, jadi it's okay kita take a break tapi jangan lama-lama ya gitu. Terus
mesti punya plan A, B, C, D ya, makin banyak makin bagus ya. Kenapa? Biasanya nih ya penyakitnya kita nih kalau misalnya kita udah yakin banget ya sama satu orang prospek nih, wah, gue udah prospek ini nih, big case gitu ya, sekian juta, sekian ratus juta FI gitu ya. Percayalah teman-teman ya, itu kadang tidak semulus ini ya, tidak semulus aktris Korea gitu ya. Itu biasanya pasti ya oke, kita yakini ya, kita imani, kita afirmasi positif. Tapi ya yang sering terjadi biasanya tuh ada aja ya. Nah, makanya teman-teman harus punya banyak plan nih, plan A, plan B, plan C, plan D. Oke, kalau misalnya klien saya yang ini eh, belum dulu pending ya, saya punya backup plan-nya enggak? Atau misalnya yang tadinya mau saya rekrut ya ternyata juga pending ya. Nah, saya harus punya backup plan-nya juga. Ya, makin banyak teman-teman punya backup plan itu makin oke. Ya, dan pastikan balik lagi ke poin 4, menangin kontes-kontes kecil. Ya, kontes-kontes kecil tuh harus sebisa mungkin menangin semua. Intinya itu aja sih ya. Terus kalau udah kayak gitu lagi gimana? Ya, punya komunitas yang positif. Ya, nah saya bersyukur ya ini di komunitas Verde and Friend ini positif banget teman-teman. Kadang saking kelewat positifnya sampai agak miring dikit ya. Tapi kadang kita butuh yang miring-miring itu ya teman-teman supaya kita juga happy. Ya, kalau kita happy itu rezeki datang. Ya, teman-teman boleh bergabung ya di Verde and Friends, di HP Academy, di DRJ Academy and Friend, kemudian di MDRT Mentoring, itu komunitas yang sangat positif dan saling membangun. Ya, itu nggak ada tuh aura-aura negatif, itu nggak ada. Ya, jadi pastikan kita juga dikelilingi sama komunitas yang positif. Ya, teman-teman, kalau udah mulai down gitu ya, kita punya komunitas yang positif itu akan sangat membangun. Tapi kalau teman-teman belum punya komunitas gimana? Ya udah, apalagi yang baru ya udah yang dicat siapa leadernya. Ya, leader itu yang pasti akan pegang erat teman-teman, dia akan bangkitkan teman-teman. Ya, nah kalau udah itu semua udah dilakuin ya, jangan lupa ya doa sama donasi. Ya, the more you give, the more you get. Itu yang selalu saya pegang erat. Ya, karena segala sesuatunya itu pasti semua atas kehendak Tuhan. Ya, nah kalau sudah terjadi, kita sudah dapat berkat, jangan lupa kita giving ya teman-teman. Di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau bingung mau donasi ke siapa, ya buka aja itu ya kitabisa.com ya, itu banyak banget orang-orang yang butuh uluran tangan kita ya, tinggal teman-teman seleksi, teman-teman pilih ya, giving aja ke mereka gitu. Kalau saya belum ada hasil pun gimana, donasi dulu nggak apa-apa ya. Entah kenapa ya teman-teman, kadang kalau habis donasi tuh kita malah dibalikin nama Tuhan berlipat-lipat ya, saya selalu percaya itu ya. Nah, ini adalah apa yang saya jalani ya teman-teman, hampir setiap tahun ya seperti ini. Ya ada up and down-nya nggak? Pasti ada. Ya ketika down ya balik lagi nomor 7 ya, balik kita punya komunitas positif yang saling membangun. Ya, nah mungkin berikutnya saya sedikit sharing ya. Ini tips-tips aja ya, tips selling ya. Saya tahu di sini banyak teman-teman yang hebat ya, yang jauh lebih hebat daripada saya. Eh, tapi mungkin ini saya bisa sharing ya, khususnya untuk teman-teman yang masih baru. Ya, ini apa yang sering kali saya lakukan juga ya. Yang pertama banget itu kalau selling itu ya plan your work, work your plan. Ya, kalau udah bikin planning ya seperti yang tadi saya bilang, udah punya manajemen waktu, ya itu harus teman-teman lakuin ya. Terus kalau misalnya lagi bingung banget nih mau ngapain ya, ini kan 2022 ya teman-teman. Ingat itu dunianya sosial media ya, personal branding dijalani ya. Gimana caranya branding? Nah, nanti di akhir sesi itu ada kelas dari Verde and Friend ya. Cidede komisi ya. Bantu promo ya. Nah, itu penting banget teman-teman ya. Ingat ini 2022. Sejak Indonesia kena pandemi, itu orang-orang penggunaan sosial media itu jauh lebih tinggi. Ya, jadi ini tuh sangat berguna teman-teman. Ya, hampir setiap hari orang itu akan kepoin WhatsApp status kita, Instagram story kita, iya Facebook mungkin juga masih dikepoin ya bagi yang kaum Facebook ya. Itu penting banget ya. Tiap hari cobalah ngiklan di situ, update di situ ya. Mau apapun lah, katakanlah cuman bingung ya, nggak ngerti mau ngapain gitu ya, udah buka aja itu Proofforce gitu ya, sok-sok bikin ilustrasi gitu ya, terus di post gitu, wah hari ini bantuin. Nah, itu
jalanin terus teman-teman ya. Saya udah beberapa kali ya dapat klien dari situ ya. Baik klien baru maupun klien existing, dia nanya lagi, emang bisa gitu ya? Lah kemana aja lo gitu ya. Jadi kalau bingung mau ngapain, pakai sosial medianya ya. Terus kalau udah ketemu klien ngapain, jangan nafsu ya, turunin nafsu, karena kalau nafsu itu kliennya langsung kecium teman-teman, wah ini nafsu nih mau closing gede kayaknya nih gitu kan. Iya, saya juga nafsuan sih orangnya teman-teman ya. Apalagi kalau lihat, wah ini kayaknya profil kliennya gede nih ya. Nah, teman caranya gimana? Ya udah kita coba doa ya. Tuhan turunin nafsu saya. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang ini melalui Prudential. Biasanya saya doa singkat itu dulu sebelum saya prospecting klien tersebut. Ya, terus kira-kira kita pelajari nih kebutuhan klien ini apa sehingga bisa kasih saran yang terbaik dan profesional. Misalnya dia keluarga muda baru punya anak, oh dia mau merencanakan pendidikan, ya udah ya teman-teman kasih saran yang sesuai sama kebutuhannya dia. Ya, nah hal-hal seperti ini kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak ya, itu bisa juga bergabung di kelasnya Pak Handoyo ya, HAP Academy ya, komisi ya Pak. Ya, nah saya belajar banyak ya teman-teman dari situ ya. Berubah sekali deh saya gimana saya prospecting klien itu seperti apa, itu saya belajar banget dari HAP Academy ya. Oh kalau ketemu klien yang seperti ini kebutuhannya apa, dia seperti apa, nyusunnya seperti apa. Nah itu teman-teman bisa pelajari semua dari HAP Academy juga ya. Nah terus habis itu gimana ya, tenang ya, tenang ya, itu kalau dibanding-banding itu wajar ya. Kompetitor tuh selalu ada ya, jangan langsung waduh si itu lebih bagus, si ini lebih bagus ya. Googling ya, googling bener nggak produknya kayak gitu ya. Terus gunain ilmu yang udah kita dapat, kasih perbandingan yang bener-bener fair, jangan katanya ya, katanya ini itu. Nah itu belajar lagi teman-teman ya, belajar pokoknya di sini belajar terus ya. Oke, mereka bilang seperti ini. Nah, tapi ternyata dalamnya seperti apa? Nah, itu kita bisa kasih perbandingan yang benar-benar fair ya ke klien. Tapi percaya ya teman-teman, sekarang itu klien itu beli insurance itu nggak ngelihat, sebenarnya nggak ngelihat produk sih, tapi lebih ngelihat agentnya. Nah, jual diri teman-teman. Oh, saya full time full heart nih di Prudential, nggak ada bisnis lain. Nah, itu saya juga sering ngomong gitu ya. Jadi saya nggak ada bisnis lain. Saya ya full time full heart benar-benar Prudential yang saya jalanin ya, nggak ada bisnis lain sama sekali, full Prudential ya. Kalau bapak ibu om tante koko cici WA saya ya, di luar saya nggak ada signal ya, atau saya tidur ya, saya pasti balas ya. Itu yang saya jual juga ke klien ya. Kemudian posisikan diri kita itu klien ya, misalnya saya dikasih option kayak gitu, oke nggak, saya mau beli nggak lah. Kalau saya aja nggak mau beli apalagi kliennya ya. Ya mungkin keuangan kita berbeda ya sama klien, tapi anggap kita di posisi dia, terus ada penawaran kayak gitu, alasannya seperti ini, gue mau beli nggak? Kalau gue nggak mau beli ya berarti jangan tawarin klien yang kayak gitu ya. Tapi kalau oh ya nih oke, masuk akal, berguna nih pasti di suatu hari, ya udah kasih aja ya. Terus follow up-nya elegan ya, jangan jangan kayak sales kartu kredit, KTA ya, kredit tanpa ampun itu ya. Mereka tuh bukan hewan buruan ya, it's okay gitu. Jadi misalnya contoh kita habis sekali prospek gitu, terus kita bilang oke Pak, kira-kira kalau seminggu lagi boleh ya Pak saya follow up Bapak gitu ya. Paling nggak kita udah ngomong di awal dulu ya, jangan baru sehari wah udah langsung di WA-in gitu. Kadang klien risih teman-teman, kalau udah risih seringkali udah menghindar, terus kita akhirnya di ghosting ya. Nah kita nggak mau. Habis itu gimana? Kita juga evaluasi. Saya udah saranin apa sih ke klien itu? Ya, ke siapa evaluasinya? Ke pasangan boleh, ke leader boleh. Ya, evaluasi. Gue udah evaluasi, gue udah tawarin nih tadi kliennya butuhnya ini, gue tawarin ini. Menurut lu oke nggak? Ya, kalau misalnya kurang oke, gini gitu, ya teman-teman perbaiki. Ya, nah tetap saya bilang ya doa. Ya, doain gimana? Doain kliennya. Doain kliennya buat apa? Bukan buat closing cepat ya, tapi didoain supaya apa yang udah kita saranin ke dia itu pasti bisa berguna buat dia dan keluarganya di suatu hari nanti. Itu aja teman-teman ya. Jadi doanya simple ya. Terus habis itu kalau semuanya udah dilakuin dan masih stuck
ya tetap harus never give up. Ya, never give up gimana? Nah, kita nonton video ya. Videonya nyala nggak, Cidede? Suaranya, Mike, dari depan ada nggak? Teman-teman, ini ada seseorang namanya Arthur, ya dia itu nggak bisa jalan, teman-teman. Ya, karena dia itu adalah veteran perang. Ya, dia kebanyakan terjun payung, teman-teman. Karena terjun payung, ya loncat, akhirnya punggungnya kena tuh. Ya, punggungnya kena, kakinya juga kena. Akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus makin lama berat badannya makin naik terus. Ya, nah kalau kita di posisi dia, nyerah nggak kira-kira? Ya, dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa lari, olahraga pun nggak mungkin. Ya, dia mau yoga, nggak ada yang mau nerima dia. Ya, tapi ada satu orang yang mau nerima dia, namanya Diamond Dallas Page. Ya, nah orang ini nggak tahu siapa dia, tapi dia percaya, teman-teman. Ya. Akhirnya si Arthur ini coba, ya dia coba. Nih, dia coba sebisanya dia, dicoba dulu aja. Dia jatuh berkali-kali. Ya. Tuh. Tapi dia bangun lagi. Nah, lihat ya teman-teman gimana dia berusaha ya. Lihat progresnya ya teman-teman. Ya, dia percaya bahwa ini bisa dilakuin ya teman-teman. Terus dia mencoba untuk jalan, tapi belum bisa. Jatuh. Terus dia berusaha headstand. Ya, wah jatuh teman-teman. Ya, dia bilang mungkin saya nggak bisa ngelakuin hari ini, tapi saya pasti bisa ngelakuinnya suatu hari nanti. Nah ini sudah mulai coba ya, tanpa tongkat ya teman-teman. Dia ya teman-teman, dia turun 50 kilo teman-teman ya dalam 6 bulan. Tapi yang paling penting teman-teman, dia jalan bahkan bisa lari. Ya, lari bukan jalan lagi ya. Semuanya salah. Ya, ternyata itu mungkin ya. It was possible. Ya. Jangan pernah menganggap enteng apa yang kamu bisa lakukan ya, teman-teman. Kalau kamu percaya sama diri kamu, ya kamu pasti bisa. Never give up. Dia total turun 70 kilo dalam 10 bulan. Ya, bisa jalan, bisa lari lagi.
Nah, teman-teman, kalau teman-teman di posisi dia, nyerah nggak kira-kira? Ayo, ayo, ada yang mau jawab? Kalau saya mungkin nyerah sih, teman-teman. Saya nunggu klaim aja. Makanya eh, kita bikin UP gitu ya yang cukup gede. Jadi kalau udah kayak posisi dia udahlah nyerah aja, kita nikmatin klaim ya. Nah, sebenarnya bukan itu ya teman-teman. Saya mau sampaikan bahwa di posisi apapun yang teman-teman sekarang berada, itu masih selalu ada kemungkinan untuk bisa. Ya, yang penting teman-teman nggak nyerah ya, teman-teman atur dengan baik strateginya dan fokus sama why-nya. Ya. Oke. Nah, kalau udah bikin goal, terus kejadiannya kayak yang pertama tuh garis lurus gitu ya, langsung goal, wah bosen banget teman-teman. Ya, nanti bisa bikin hashtag lama-lama. Achieve goal kok gampang gitu ya. Tapi yang terjadi itu pasti yang paling bawah teman-teman. Ya, kita udah bikin goal, ya, udah menggebu-gebu, gagal, ya, bangkit lagi, struggle lagi, ya, benang kusut lagi, feel lost, ya, terus get back on track lagi, baru akhirnya achieve goal, ya. Nah, pasti nggak akan semulus itu kok, ya, dan seindah yang Anda bayangkan. Makanya sabar dan terus berusaha dan berdoa, ya, karena menurut saya doa itu didengar oleh Allah, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Oke. Kalau pengen cepet jalannya, jalan sendirian, ya. Kalau pengen jauh jalannya, jalan sama orang lain. Ya, kalau kamu mau income cepat, jadi agent yang handal, capai itu, achieve itu klub-klub semua. Ya, mau itu PPC, mau itu Star Club, Double Star Club, PCC, MDRT, capai itu semua. Ya, pasti income-nya cepat. Ya, tapi kalau income-nya mau berkelanjutan, kita harus jadi leader yang kuat. Ya, karena core dari bisnis Prudential adalah punya tim yang besar. Ya, oke, teman-teman, itu sekian dari saya. Thank you. Saya kembalikan ke MC kita yang kondang. Oke, thank you Ko Mike. Wow, luar biasa ya memberikan pandangan baru kepada kita. Yang tadi saya suka itu turunin nafsu, naikin agresif. Biasanya kalau namanya agent kan kadang udah lihat, aduh, kayaknya udah greget banget kayak closing, kayaknya di sini udah tertulis closing, closing, closing gitu ya Ko Mike ya? Yoi, pasti dong. Iya, keren sekali. Sekece orangnya, wow. Dari Makasih Bu loh Kristi Bu ya. Kristi. Rekeningnya apa nanti tulis di situ, saya transfer ya. Betul kok, Bu. Kayak kucing lihat ikan asin, betul. Disambet langsung gitu ya. Jangan sampai diserobot kucing lain. Jadi tema kita hari ini ada tentang kucing dan ikan asin loh. Oke, teman-teman yang hadir di sini, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari tadi, udah pengen nih nanya. Dibuka kesempatan untuk 2 pertanyaan, karena kita masih ada beberapa speaker, 2 speaker yang luar biasa lagi, jadi cuma 2 pertanyaan. Oke? Siapa yang mau bertanya? Dipersilakan. Ada? Kayaknya saya lihat muka Ko Budi pengen nanya tuh. Tanya apa, Ko Budi? Mukanya pengen nanya tuh, muka pengen nanya tuh keluar tuh. Kayak mau tanya ya? Iya, mukanya kelihatan tuh pengen nanya gitu. Ya udah, nanya dulu dah. Nah, tuh kan. Nanyanya satu aja ya? Iya. Satu kok, jangan 2, diborong mah. Transfer. Mentang-mentang awal tahun tuh borong 2 sekalian. Saya sih mau tanya aja. Michael kan udah lama ya di Pulga. Kita tahu juga kan kalau misalnya kita udah lama itu ada rasa bosan lah, ada up and down-nya kan. Nah ini ada trik-trik nggak yang bisa di-share ke kita? Kalau di saat kencang kan kita pasti wah euforia kan ke bawah. Nah pas di saat down banyak yang istilahnya banyak yang surrender, banyak yang lapse. Nah itu bisa share nggak? Ada kiat-kiat apa khusus? Mau kiat yang serius apa mau kiat yang bercanda? Kiat yang bikin arah aja. Oke, kalau kiat yang bercanda ya kok
nomor satu sangkutin saham kok. Jadi ketika kita stres, kita lihat saham gue masih nyangkut gitu ya. Jadi itu masalah yang lebih besar gitu ya daripada masalah kita. Enggak. Canda ya. Gini teman-teman, saya juga pernah kok di level boring banget, bosen banget sama bisnis prudential. Ya, tapi saya selalu ingat why-nya. Ya, why-nya beda-beda sih ya, why-nya. Jadi waktu tahun berapa ya, saya udah agak lupa karena udah terlalu tua saya di Prudential, itu saya sempat nggak achieve apa-apa sama sekali. Terus karena waktu itu saya mati-matian saya berusaha berubah banget untuk jadi recruiting ya. Saya nggak nyalain itu, yang salah saya sih, itu konyol banget ya waktu itu. Pokoknya nggak ada produksi sama sekali, full of recruiting, and then goes wrong, akhirnya nggak achieve apa-apa sama sekali. Dan di situ saya kayak, wah ini kok bisnis kayak gini gitu ya. Nah, tapi saya sempet ya kurang lebih hampir sebulan tuh nggak jalanin pro gitu. Terus saya mikir, balik lagi ke kenapa ya waktu awal banget saya putusin untuk jalanin bisnis pro. Ya, waktu awal banget memang sih waktu itu saya sebagai fresh graduate itu so simple, pengen cepet kaya. Ya, so simple itu gitu. Tapi saya pikir lagi, ya kalau kaya kan banyak jalan, ya kan nggak harus di Prudential. Kenapa ya? Saya pikir lagi gitu. Terus di situ saya ketemu banyak jawaban ya. Yang pertama, ya mungkin Tuhan itu punya rencana buat saya ya untuk bisa melayani klien-klien saya itu atau orang-orang siapalah nanti yang bakal jadi klien saya. Belum tentu orang lain bisa layani mereka seperti saya, itu yang pertama. Ya kelihatannya kayak yang bener lu kayak begitu gitu kan. Tapi itu saya sih. Terus yang kedua, ya kalau saya mau starting bisnis yang lain lagi, percaya saya coba aja deh bikin-bikin gitu ya, berandai-andai dengan bandingin Prudential dengan bisnis lain. Pasti nanti cuannya gedean di Prudential. Ya, jadi kayak lah ngapain gue susah-susah ya gitu. Gue jalanin ini aja, asal gue backup lagi, bangkit lagi, gue pasti bisa dapat di titik itu kok. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya kalau ini lebih karena itu ya, karena yang leader saya pribadi itu kan ayah saya sendiri, bapak saya, papa saya ya. Saya ada satu keinginan atau emotional feeling, saya harus sukses di sini. Saya ingin bikin bangga orang tua saya sebelum nggak ada di dunia ini. Itu aja sih, Ko Budi. Ya saya nggak tahu ya, papa saya udah bangga sama saya atau belum. Gitu di posisi saya sekarang. Harusnya bangga sih ya. Tapi iya, ya itu saya cuman itu aja sih. Sesimpel itu kalau saya jadi tiga itu. Ya yang pertama, saya merasa bahwa Tuhan mempertemukan saya di bisnis Prudential ini pasti ada alasannya. Terus yang kedua, menurut saya belum ada bisnis yang lebih bagus dari Prudential ini. Lalu yang ketiga, karena saya ingin membanggakan papa saya sebelum ya mereka berpulang. Gitu aja sih. Paling enggak, ya kalau kata orang-orang, orang tua kita udah ngelihat anaknya jadi orang gitulah. Nah ini jadi orangnya di Prudential gitu. Itu saya alami banget waktu saya promote ya. Waktu saya promosi itu kayak gila, papa saya bangga banget gitu kan. Dia kayak videoin prosesi promosi terus dikirim di grup keluarga. Saya sampai bilang ngapain dikirim grup keluarga, orang nggak ada yang ngerti juga gitu kan. Dan ya memang ya teman-teman, saya termasuk yang promosi sebagai seorang AD itu lama karena saya memang tipe produser ya teman-teman, tapi memang saya selalu belajar dan berusaha berubah. Ya saya 9 tahun baru saya promosi AD. Ya kurang terlalu bisa dibanggakan ya teman-teman, tapi at least saya bisa nyampe di titik itu. Dan saya ingat banget waktu saya kejar AD itu, saya di posisi terendah saya waktu tahun 2019. Ya mungkin Kak Budi udah dengar cerita saya, waktu itu saya kehilangan anak saya. Nah di saat itu, ya makanya saya bilang leader itu yang paling support teman-teman ya, itu papa saya yang
kasih semangat saya terus. Bahkan di akhir itu papa saya yang, lu harus promosi AD sekarang, gitu. Ya memang karena by omset waktu itu udah achieve ya. Jadi tadinya saya nggak mau gitu, ngapain gitu. Tapi papa saya yang support saya banget. Jadi ketika saya down, saya ingat itu lagi. Dan kalau sekarang tambah lagi motivasinya, karena kan udah ada istri dan anak. Jadi ya saya pengen memberikan yang terbaik buat mereka. Itu aja sih Ko Budi. Kalau saya ya, jadi balik lagi Ko Budi ya temuin why-nya Ko Budi apa. Merenung nggak apa-apa kok Ko Budi, tapi jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti kerasukan. Kalau kerasukan jangan lupa bilang saya mau tanya besok sahamnya apa yang arah. Gitu Ko Budi. Oke, thank you. Oke, nah Michael, saya mewakili papa kamu, saya mau bilang saya bangga sama kamu. Bangga bener. Oke, ini ada yang raise hand dari Arta Maya, mau nanya ya? Ya, halo. Oke. Halo, Malam. malam. Ya, aku mau nanya gini, aku minta saran sih. Jadi mungkin aku sempat 3 bulan nggak produksi karena aku down karena kehilangan papa, ya kan? Nah, jadi semuanya kayak apa? Tidak bergairah lagi gitu, karena kan biasanya ada orang tua yang mensupport gitu kan. Ini saya benar-benar kehilangan gitu kan. Nah, aku sudah disupport sih sama leader, tapi dengan disupport tapi kayaknya nggak ada gimana sih gimana caranya untuk memulai gairah itu lagi seperti di awal kan kayaknya semangat banget gitu kan untuk mencapai kontes-kontes kecil gitu kan. Nah, ini udah nggak ada karena udah 3 bulan itu. Jadinya kayak bingung lagi gitu. Aku mau mulai untuk prospeknya, kalau rekrut masih bisa lah gitu, tapi untuk prospeknya kayak gimana gitu, kayak bingung lagi gitu. Gitu loh, Pak. Ibu Arta sudah berkeluarga? Sudah, tapi belum punya momongan. Oke. Ibu Arta waktu pertama kali jalanin bisnis Prudential waktu itu kenapa? Karena waktu itu kan aku pendi dari kantor yang lama gitu kan. Karena udah 17 tahun lah gitu di kantor yang lama gitu kan. Terus ya mungkin jalannya Tuhan juga kan. Akhirnya pas saya pendi gitu, papa saya sakit. Jadi waktu saya lebih banyak gitu kan. Nah, join lah di Pro ini karena kan waktunya nggak terikat seperti di kantor. Hanya karena waktunya nggak terikat di kantor. Tapi why lainnya? Why lainnya sih sebenarnya hanya pengen, yang penting aku dapat duit gitu seperti biasa, karena biasanya kan tiap bulan dapat kan, gitu. Jadi aku mencoba sebenarnya ikut di bisnis ini. Ternyata pas ikut di bisnis ini di bulan April itu saya juara 1 gitu di inian gitu. Jadi terus leader ngerasa tuh saya bisa gitu, saya mampu karena saya punya sudah ngikutin gitu. Tapi pas kehilangan itu udah passionnya udah nggak ada lagi gitu. Kenapa Bu? Nggak tahu itu, jadi saya belum dapat jawabannya itu kenapa gitu. Tapi tetap ikutin kayak training, webinar, semuanya saya ikutin gitu kan. Jadi saya nggak hilang sama sekali, tetap diikutin kalau ada kelas-kelas semuanya diikutin gitu. Tapi untuk berproduksi kembali itu yang kayak bingung lagi, gimana ya gitu, kayak gitu. Apakah sebetulnya Ibu itu motivasi kuatnya berarti dari si ayah? Iya, karena saya selalu cerita, Pak aku diundang loh di ini untuk jadi awal-awal baru-baru itu ya kan, ada dari FP1 gitu kan.
Nah, Kalau ibu dilihat masih hidup, masih masih, ada? masih, itu. Oke. Kira-kira kalau Bu Arta seperti ini, mendiang ayah Bu Arta akan bilang apa ke Bu Arta? Nggak tahu, justru nggak tahu sih. Tadinya dia cuma nanya, emang kamu ngapain di Pro? Jadi saya kayak cerita gitu kan, Pak aku gini-gini loh gitu, terus gini-gini. Oh ya udah. Gini ya Bu Arta, karena ini kan timingnya mepet ya. Saya yakin nanti Bu Arta konseling, coaching dengan leadernya itu akan lebih oke. Tapi kalau apa yang saya bisa bantu buat Bu Arta, saya juga pernah ngalami child loss di tahun 2021. Itu nggak enak banget. Saya di posisi saya menyalahkan Tuhan. Hampir semingguan gitu saya down juga. Tapi saya berpikir seperti ini. Ya mungkin bisa sama ya nanti ya. Saya berpikir kalau saya begini terus, katakanlah anak saya itu masih ada di dunia ini. Dan saya cuman seperti ini, down, nggak ngapa-ngapain, tiap hari grieving, sedih terus. Kira-kira anak saya akan ngomong apa ke saya? Mungkin di posisi Bu Arta bisa disubstitusikan, digantikan, kira-kira bapak saya akan ngomong apa ke saya kalau saya terus-terusan seperti ini. Perenungan aja gitu. Kemudian kita balik ya, kita switch. Kalau saya bangkit, saya berusaha capai prestasi, kemudian saya persembahkan prestasi ini untuk mendiang ayah saya, walaupun dia nggak bisa lihat. Ya, tapi kita persembahkan prestasi itu dalam doa, dan beneran ya itu prestasi kita pegang ya. Kira-kira mendiang ayah saya bakal bangga nggak sama saya? Sekarang ayah mungkin sudah kita nggak bisa ngomong langsung, berarti ke ibu. Ibu saya bangga nggak sama saya? Atas sesuatu yang sudah saya mulai, saya bisa berhasil di situ, saya bisa bantu banyak orang, dan saya bisa produktif di situ. Itu aja sih, coba direnungkan seperti itu. Ya, nggak apa-apa kita merenung sesaat, kita konseling sama leader, kita konseling sama ya ibu agama apa, sama pemuka agama ibu, itu juga boleh. Ya, tapi kalau saran saya, down boleh, renungkan itu, bangkit jangan terlalu lama. Ya nggak ada gunanya Bu, percaya saya. Dan ketika nanti ibu mulai beraktivitas, ya itu ibu akan sedikit demi sedikit melupakan kesedihan itu. Bukan melupakan figur itu ya, tapi melupakan kesedihan itu sedikit demi sedikit. Saya pun kalau sampai sekarang ingat juga saya masih sedih kok. Tapi ya ayo move on gitu loh. Hidup harus berjalan. Nggak ada gunanya kita stuck di satu posisi. Seperti itu Bu. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, itu untuk Ibu. Ayo Bu, semangat Bu 2022. Ya, mumpung masih awal tahun. Makasih Pak Michael. Ya, afirmasi ke diri saya ya. Ayo bangkit, saya mau lakukan 2022 ini achievement yang akan saya raih, ini saya persembahkan nanti untuk mendiang ayah saya. Dan itu saya janji ke mendiang ayah saya. Kalau perlu Ibu Arta nyekar ke makamnya almarhum ayah, Ibu Arta janji di situ. Ingat, janji harus dipegang. Ya nggak boleh nggak dipegang. Ya apapun saya harus achieve itu. Ya, jadi itu akan emosionalnya beda. Ya, karena itu semua saya persembahkan untuk almarhum ayah saya. Ya, percaya Bu, walaupun mereka nggak melihat, mereka pasti akan bangga kalau Ibu bisa achieve itu. Ya, oke. Oke, thank you Ko Mike untuk suatu saran dan masukan yang benar-benar sangat deep banget ya. Benar kata Ko Mike, benar, karena ya memang
hidup life must go on ya, Komik ya. Semangat ya Bu Arta, Yes. tahun ini harus achieve something biar orang tua yang di sana di atas sana melihat Ya. bangga juga gitu, betul. Karena hidup terus berjalan, kita nggak bisa stuck di satu posisi. Dan Komik sudah lewati masa yang paling beratnya dia, dan dia sudah have been through, sudah melewati, dan dia men-sharingkan apa yang Betul, dilakukan. Bu. Apa itu juga bisa berjalan buat Bu Arta. Oke, semoga Bu Arta bisa 2002 benar-benar shining, glowing, dan memberikan suatu hal yang wow, ini gue loh 2022, biar orang tua yang di atas sana juga melihat bangga. Oke, Yes. semangat ya. Semangat. Oke, Terima kasih. ya semangat. Tepuk tangan dulu buat Bu Arta. Yeay. Yeay, thank you Komik. Wow. Komik, saya mau daftar dong sesi pribadi. Oh, jangan. Saya mau pengakuan dosa, sesi pendalaman iman loh. Bikin TikToknya, Teh. Pengakuan dosanya. Iya benar. Thank you Komik untuk semua yang di-sharingkan tadi, Oke, luar biasa, thank bagus you. banget. Kita semua juga pasti dapat banyak banget ya. Nah, Thank you. selanjutnya adalah kita mau denger nih sesi speaker yang selanjutnya. Siapa lagi ya ini ya? Pendekar kita yang kedua siapa ini? Hari ini saya menjadi ratu minyak di antara 3 raja-raja. Oke. Kepada IT, dipersilakan slide-nya. Oke. Kamu Ratu Lebah, Tere. Wow, betul sekali. Saya menghasilkan banyak madu-madu. Makanya kata orang, kalau misalnya dipesan di restoran itu, saya es teh aja, nggak pakai gula. Karena manisnya udah dari madu. Semua udah muntah. Oke, teman-teman ya. IT, diabetes, betul. Kalau terlalu manis nanti tambah gula kan jadinya kemanisan gitu ya. Penonton gumoh. Oke. Yang selanjutnya, dipersilakan slide-nya. Speakernya siapa nih? Halo. Apa kita tepokin dulu? Prok, 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 prok. Slide-nya nongol. Loh, kok Budi ternyata? Ntar. Ternyata IT-nya lagi ngunyah bakso. Oke, tadi balik lagi ke sekilas ke yang tadi Komik bener sih, masa kehilangan pasti ada adjustment ya di antara orang yang masih berada di dunia ini, pasti ada suatu habit yang kita benar-benar ngerasa oh, biasanya bareng dia terus nih, tiba-tiba kayaknya ada something yang udah nggak ada nih. Nah, betul penyesuaian, tapi jangan kelamaan karena hidup terus berlanjut teman-teman, karena masih ada orang-orang di sekitar kita yang masih harus kita bahagiakan. Jadi tetap semangat untuk meraih yang terbaik untuk hidup kita. Karena ya hidup ini cuma titipan, kita berusaha sebaik-baiknya untuk hidup. Pokoknya hidup seperti besok udah nggak ada hari lain lagi. Oke? Nah, kita lihat selanjutnya speakernya. Iya. Yes, ini dia. My credentials, asik. Kita lihat ya, dokter yang kita tahu ini adalah dokter selebgram yang sangat terkenal di Instagram gitu. Sering banget dia konten-kontennya sangat sangat menghibur kita juga dan sangat bermanfaat juga buat kita. Dr. Tanaka Sutanto Tanaka dengan gelar Medical Doctor dari Universitas Sumatera Utara, Certified Financial Planner, Qualified Financial Educator, Qualified Wealth Planner, Associate Estate Planning Practitioner, dan Associate Wealth Planner atau AWP. Wow, selain pada gelar dokter masih banyak gelar lainnya. Saya ya waktu dikasih MC, dikasih slide-nya nih, saya belajar untuk ngomongin loh. Kalau nggak lidah saya belibet karena gelarnya banyak bener. Oke, kita persilakan kepada Dr. Tanaka. Yeay! Pagi-pagi beli es kelapa sambil makan di bawah langit biru. Karena pandemi, kita semua tak bisa berjumpa. Melalui sesi malam ini, mari Daku ucapkan selamat tahun baru. Yes, halo teman-teman semuanya, thank you Sister Re, host pada malam hari ini. Izinkan saya pada malam hari melanjutkan sesi kedua setelah tadi dibawain oleh master kita. Jadi dia merupakan
suhu saya di dunia investasi, dunia percopetan ya. Jadi ada Koko Michael tadi yang udah sharing. Jadi teman-teman, hari ini teman-teman akan mendapatkan kombinasi dari sisi yang berbeda. Jadi untuk Koko Michael ada menyampaikan juga bagaimana cara kita untuk menjalankan, bagaimana kita untuk men-selling, bagaimana kita benar-benar walaupun down kita masih bisa tetap semangat. Nah, teman-teman sekalian, salam kenal. Jadi mungkin yang belum kenal, ya salam kenal. Jadi sini ada Pak Jo, thank you, Pak Yo, Pak Bu Cynthia. Kemudian di sini ada beberapa juga tim huru hara di sini. Ya, mohon agak ini kondusifkan dulu ya teman-teman, karena sesi malam hari ini kita sangat serius. Di sini saya melihat ada beberapa, wah, coach dan mentor saya juga di sini. Ada Pak Han ya dari Hub Academy dan ada teman-teman lain yang luar biasa. Ya, jadi disclaimer on teman-teman, seperti biasa ya, jangan apa yang saya sampaikan nanti apabila tidak sesuai dengan aliran yang diikuti teman-teman ya. Mungkin saya alirannya Tai Chi, teman-teman kan Muay Thai mungkin agak beda gitu ya. Jadi teman-teman ambil aja yang konstruktifnya, buang yang negatifnya teman-teman ya. Dan ingat, buanglah sampah pada tempatnya teman-teman. Teman-teman sekalian, izinkan saya pada malam hari ini untuk sharing topik kedua. Yes, geng copeter ya, agak aman dulu teman-teman, jam bursa sedang tidak aktif. Nanti besok kita akan membahas ya. Jadi pastikan mata teman-teman tertatap di Zoom. Tolong jangan lihat RDN ya, tolong jangan ngelihat portofolio lagi berdarah-darah. Mari kita konsentrasi pada sesi malam hari ini. Teman-teman, topik saya ialah mengenai begin with the end in mind, teman-teman. Jadi seperti topik pada umumnya, berhubung kita masih awal tahun ya, di mana tadi saya barusan juga ngikuti meeting dari berbagai agensi-agensi dan perusahaan-perusahaan insurance di dunia. Gila banget, mereka awal tahun aja udah hingga hitungannya udah ratusan jutaan API rata-rata di grupnya mereka. Jadi teman-teman, mungkin selama ini yang masih merasa holiday mode, saatnya bangun. Kita udah mulai kerja, teman-teman. Ya, jadi mereka di sana udah gila-gilaan, kotes-kotes sudah banyak. Bahkan tadi saya melihat ada beberapa yang sudah mendapatkan flashcard ya. Tadi di sini saya melihat ada beberapa juga yang, wow, produser-produser yang handal semuanya. Oke, teman-teman, balik ke topik. Jadi hari ini saya dekat tugas, why winners win. Teman-teman sekalian, jadi kita harus tahu, ini saya ambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey, teman-teman. Jadi yang belum nanti silakan dibeli di Tokopedia, saya tidak endorse teman-teman, silakan beli di link manapun. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita akan melihat ada satu quote dari Bapak Ralph Waldo Emerson. Beliau berkata, apa yang berada di belakang kita dan apa yang berada nanti ke depannya, itu hanya sebuah masalah yang kecil dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini, teman-teman. Ya, jadi itu katanya Bapak Ralph Waldo Emerson, teman-teman. Teman-teman sekalian, bayangkan suatu saat nanti ketika teman-teman sampai dengan waktu ini. Jadi saya mendengar sharing dari Mike ya, seperti kita ketahui, suatu saat kita semua akan mengalami kepastian hidup. Cuman bagaimana caranya, kapan, dan dengan siapa itu terjadi, itu masih sebuah misteri ilahi, teman-teman. Pertanyaan cuma satu. Suatu saat nanti, saya yakin di sini 241 orang yang hadir pada malam hari ini. Ketika kita mengalami masa itu, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh keluarga Anda, teman Anda, kolega Anda, komunitas Anda tentang Anda selama ini? Apakah Anda hanya akan dicap sebagai orang yang selama bertahun-tahun terakhir selama masa pandemi menggunakan 2 masker, kemana-mana bawa hand sanitizer, bawa desinfektan, ya, kemudian beli entah mungkin anti radiasi atau mungkin sejenisnya itu, dan takut karena dengan ketakutan akan sesuatu yang kita hadapi semuanya, teman-teman. Teman-teman sekalian, banyak orang tidak sadar, banyak orang mengeluh dengan saat ini. Harapannya tidak pada orang di dalam kelas malam hari ini. Sampai sekarang saya sering mendengar orang mengeluh seperti ini, Pak, bisnis saya lagi surut, Pak, saya lagi cuannya berkurang, Pak. Nah, saya selalu berkata kepada mereka satu hal, mohon maaf, apakah COVID hanya menyerang Bapak sendiri? Jawabannya tidak. Apakah COVID ada menyerang nggak orang lain di luar sana? Jawabannya ada. Pertanyaannya, apakah hanya Bapak sendiri yang terdampak pada COVID? Jawabannya tidak. Tapi bagaimana cara kita memandangnya, itu akan membuat bagaimana respon kita yang akan berakibatkan bagaimana masa depan kita ke depannya, teman-teman. Teman-teman sekalian, pertanyaan di sini kita akan melihat siklus kehidupan. Banyak orang yang ngomong seperti ini, Pak, gua pengen kaya. Teman-teman sekalian, saya ingin kasih tahu satu fakta yang ada di dunia ini, yaitu semua orang akan kaya pada akhirnya kalau mereka tidak dibatasi oleh waktu. Masalahnya teman-teman, kita semua dibatasi oleh satu time frame, jadi dinamakan dengan kepastian hidup, teman-teman. Ambil cerita, kita membandingkan suatu skenario di mana orang itu hidup sampai usia 80 tahun. Tolong jangan protes, saya akan nampak di sini di chat ada yang ngomong gini, Pak, 80 kepanjangan, Pak, usia saya 55 aja, oke terserah deh. Tapi yang saya ngambil ini average-nya 80 tahun gitu ya. Terus ada protes, Pak, 80 kependekan, Pak, program saya usia 100, oke terserah, saya ngambil yang 80 di average. Nah, kalau masih ada protes, oh, ini ada protes nih, ada apa ini? Ada yang protes atau bagaimana ini? Seperti ada interupsi. Oke, bocor ya, baik, saya akan amankan. Nah, teman-teman, kita melihat di sini,
Kita sebenarnya hanya punya waktu 30 tahun yang benar-benar produktif, teman-teman. Artinya, walaupun teman-teman lagi down, lagi mengalami masalah, saya yakin teman-teman akan lebih gampang bangkit ketika usia teman-teman itu di usia antara 25 dengan 55. Karena kenapa? Di saat itu tubuh kita itu sangat fit. Teman-teman sekalian mungkin di sini, mohon maaf kalau ada yang mungkin usia di atas ini, dia akan protes, Pak, saya masih produktif. Yes, masih oke. Tapi ingat teman-teman, yang saya singgung di sini bukan spiritnya, tapi underdeal dalam tubuhnya teman-teman. Ketika teman-teman mencapai satu usia, giginya udah beda teman-teman. Cara ngolah makanan udah beda. Sehingga teman-teman yang biasa mungkin bisa bergadang di Zoom sampai jam 12 malam, sekarang mungkin jam 10 udah panggilan untuk tidur teman-teman. Nah teman-teman sekalian, apa yang ingin saya sampaikan dengan satu siklus kehidupan ini? Kita harus tahu bahwa ternyata kita kerja itu cuma 30 tahun untuk menafkahi 80 tahun. Teman-teman lihat di sini, pada orang-orang kebanyakan di luar sana, mereka akan kebanyakan itu satu fase itu ialah fase mereka ditopang oleh orang tua, di mana mereka dinafkahi oleh orang tua. Bersyukurlah teman-teman di sini yang masih mempunyai orang tua yang lengkap, yang komplit teman-teman. Di luar sana banyak ya di luar sana, terutama masa pandemi COVID, ada yang bahkan harus terpaksa menjadi anak yatim dan piatu sebelum usia mereka matang secara financial. Nah teman-teman, terlepas dari itu, kita akan melihat ketika masa kita ditopang, suatu saat kita akan menopang keluarga. Dan saya yakin teman-teman, ini dikenal dengan istilah yang namanya sandwich generation, teman-teman. Atau generasi roti lapis. Tapi teman-teman, sekarang ini sudah bukan roti lapis, teman-teman. Tapi roti tergencet segala arah, teman-teman. Kenapa? Kita tergencet dari atas, harus menafkahi orang tua, tergencet di bawah. Terus ada yang ngomong, Pak, jangan curhat, Pak. Ya nggak apa-apa, gue kan sharing, terserah gue dong. Gitu. Nah, teman-teman, tergencet dari atas, tergencet dari bawah, tergencet kiri dan kanan, dari saudara-saudara, bahkan tetangga, teman grup WhatsApp, teman sesama komunitas. Ya harapan nggak di sini gitu ya. Mereka akan banyak memerlukan bantuan kita. Sehingga teman-teman pertanyaan cuma satu. Banyak orang berpikir hidup mereka itu akan nyaman-nyaman saja sehingga mereka akan membalaskan dendam ke generasi berikutnya dan terjadilah generasi roti gencet secara berulang-ulang. Apakah itu yang kita inginkan, teman-teman? Nah, pertanyaan teman-teman, suatu saat ketika kita sudah menopang keluarga kita, pada orang normal di luar sana, saya katakan orang normal di luar sana, bukan kita, mereka akan ditopang kembali ketika mereka sudah mencapai yang namanya retirement atau terjadi suatu perubahan pola yang selama digajinya, yang selama dia punya income, yang selama punya pendapatan aktif, mereka mau nggak mau antara terpaksa atau secara sukarela mereka harus berhenti dari pekerjaannya. Teman-teman sekalian, harapannya setelah teman-teman mengikuti sesi pada malam hari ini di tahun 2022, saya ingin teman-teman masukkan salah satu goalnya, resolusinya, walaupun tahun ini nggak tercapai, tapi yakinlah teman-teman diperjuangkan terus resolusi ini. Jangan pernah mau suatu saat itu kita ditopang kembali. Ingat teman-teman, sekali menopang, tetap menopang selamanya. Caranya ciptakanlah passive income. Ciptakanlah keran-keran air dan tidak akan berhenti baik teman-teman dalam keadaan hidup sehat produktif maupun hidup tidak sehat, tidak produktif. Bahkan jika teman-teman mengalami namanya passive hidup, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kita akan melihat di sini. Teman-teman di sini mungkin bisa saja sangat sibuk dan sangat sibuk banget. Sampai kadang-kadang mungkin untuk makan gak ada waktu gitu. Atau untuk bernapas, mohon maaf, untuk bernapas sudah meninggal gitu ya. Nah, mungkin tidak efektif teman-teman. Pertanyaan cuma satu, emang selama ini tahun 2021 lu ngapain aja? Bagi teman-teman yang mungkin belum hit the goal seperti itu. Tapi gak usah takut teman-teman. Di sosmed banyak kok saya melihat orang di sana, resolusi tahun 2022 saya ialah melanjutkan goal saya tahun 2021 yang telah saya rembukan tahun 2020, di mana telah saya rencanakan di 2019, di mana telah saya rembukan juga 2018, nggak tercapai selama ini. Teman-teman, harapannya satu, begin with the end in mind. Jika teman-teman di awal sudah set the goal, kayak tadi udah ada sesi konsultasi antara Ko Michael sama beberapa peserta. Teman-teman ada cara untuk membuat goal yang paling gampang ialah satu, teman-teman. Ketika lu tahu goal lu apa, saya pertanyaan cuma satu, lu tahu nggak kenapa lu harus capai itu? Banyak orang kayak gini, aku pengen mencapai 1,8 miliar produksi pribadi. Terus tanya, buat apa? Ya buat nyenengin leader. Kalau nggak ada leader, gue marah, nggak mau tetap gue makan gitu. Teman-teman, ini goal Anda, bukan goal leader Anda, bukan goal siapapun seperti itu. Nah, pertanyaan cuma satu, teman-teman pastikan di setiap goal yang teman-teman buat, ada 2 poin penting yang teman-teman harus benar-benar catat. Yang pertama ialah, apa yang akan terjadi ketika goal itu terjadi. Dan yang kedua ialah apa yang akan terjadi apabila goal itu tidak terjadi. Kenapa teman-teman? Satu, untuk membantu teman-teman memulai langkah dengan benar. Kalau teman-teman ngebuat goal, tapi hati ini nggak sinkron, maka teman-teman itu bukanlah goal. Itu ialah catatan doang yang tidak memberikan energi apapun. Teman-teman di dalam ilmu NLP ada diceritakan bahwa
otak kita tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak seirama dengan apa yang ada dalam emosinya kita, teman-teman. Kalau teman-teman merasa, oke, gue pengen misalnya ke Edinburgh, gue pengen ke London, gue pengen misalnya PCC, pencapaian tertinggi. Saya pertanyaan, buat apa capai itu? Sudah pernah dibuat belum? Ada jangan-jangan, gak apa-apa deh, teman-teman satu grup WA gue PCC, masa gue nggak PCC? Teman-teman nggak bisa, itu goal yang Anda. It's my dream, mas, not hers, gitu loh. Tahu nggak, teman-teman? Jadi kalau teman-teman buat dream, jangan itu dream orang lain, teman-teman. Teman-teman, suka atau tidak, sadar atau tidak, kita semua banyak dilabelin dengan suatu nilai bisa eksternal, teman-teman. Lihat dari sekarang anak-anak. Begitu mereka sekolah, dinilai dengan nilai 100, 90, 80, 70. Pertanyaannya, teman-teman, banyak orang nggak nyangka loh. Misalnya gini deh, teman-teman yang udah punya anak mungkin seperti itu. Ada 2 anak deh, sebut aja ada si Ali sama ada si Budi misalnya gitu. Ya bukan Pak Budi Setiawan ya, Budi yang lain gitu. Nah, Pak Ali, anak yang pertama si Ali ini, dia mencapai top 10 di sekolahnya seperti itu. Dan gurunya ngomong, Pak, kongres Pak, anak Bapak top 10 di sekolah loh, dengan pencapaian dia di tahun ini. Kemudian, tapi Pak, mohon maaf, anak Bapak yang kedua, Budi, dia itu berada di ranking 2 terakhir di kelas gitu. Teman-teman, pertanyaan cuma satu. Kita sebagai orang tua mungkin berpikir kayak gini, wah gila ini, anak gue pertama nih harus gue jaga nih, bagus nih. Anak yang kedua nih, wah ini nggak bisa nih, dia nggak belajar, nggak sungguh-sungguh. Teman-teman pernah tahu nggak, jangan-jangan si Ali tadi hanya mengerahkan 10% dari dia punya potensial. Tapi si Budi tadi ternyata dia udah berusaha mati-matian, bahkan sampai nggak tidur-tidur udah belajar. Teman-teman, harus satu yang harus kita tahu. Apakah benar-benar kita sudah mengerahkan nggak semua sumber daya kita? Nah, kalau misalnya teman-teman selama ini mungkin merasa, oke, gue udah fine dengan income 10 juta, gue udah fine dengan income 20 juta, tapi teman-teman belum maksimal. Hati-hati teman-teman. Jangan-jangan Anda belum tahu ending apa tuh mau kemana. Rencana awal dirimu yang akan membawa dirimu ke goal tadi yang seperti kataku Michael yang ada berbelit tadi, teman-teman belum tahu. Ya teman-teman, usahakan setelah sesi pada malam hari ini, konsultasikanlah dengan keluarga. Karena keluarga paling tahu kira-kira teman-teman tuh maunya apa. Ingat teman-teman, business potential itu kendaraan untuk membuat teman-teman mencapai tujuannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu mau ngapain, naik kendaraan yang ada muter-muter teman-teman, habis minyak, habis waktu. Sehingga teman-teman setiap tahun dapat pencapaian, dapat duit, tapi ngerasa hidup itu nggak bermakna. Apakah itu diinginkan? Silakan teman-teman bisa sendiri. Nah, kemudian kita akan melihat. Ini merupakan cash flow kuadran dari Pak Robert T. Kiyosaki. Kalau teman-teman pernah baca, harusnya sudah pernah lah ya. Nah, di sini teman-teman, saya tidak akan mengatakan bahwa kuadran sebelah kiri nggak bagus, kuadran kanan nggak bagus. Yang lebih bagus, teman-teman. Tapi, teman-teman, semua kuadran ini bagus, teman-teman. Asal kita tahu bagaimana cara memaksimalkannya. Nah, di luar sana, atau mungkin pada beberapa agent-agent baru yang mungkin dia di sini hanya nyambi-nyambi, hanya mungkin kadang-kadang ada waktu, kadang-kadang part-time, kadang-kadang no time, kadang-kadang sometime, kadang-kadang nggak tahu kapan-kapan yang mau kerja. Saya kasih tahu teman-teman, apapun yang Anda kerjakan sekarang, kenapa Anda itu masih bekerja, kenapa Anda itu copet, kenapa Anda itu trading, kenapa Anda itu invest, kenapa Anda beli properti, kenapa Anda harus prospek, kenapa Anda malam-malam ikut Zoom seperti ini, di saat orang lain lagi tidur seperti itu, kan kurang kerjaan gitu ya. Nah teman-teman, pertanyaan satu, emang ngapain sih orang itu ngerjain itu? Jawabannya cuma satu, apakah nyari duit? Saya nggak yakin itu jawabannya. Tapi saya yakin teman-teman pasti mencari apa yang bisa duit berikan kepada teman-teman. Sehingga teman-teman, banyak orang terjebak di dalam yang namanya kuadran pekerjaan. Padahal itu hanya kendaraan. Sama kayak saya dari Medan mau ke Bali, kan naik pesawat. Mau naik kapal boleh nggak? Boleh kalau kurang kerjaan. Sepeda boleh nggak? Silakan. Saya pertanyaan teman-teman, waktu kita ada selama itu nggak? Nah, seseorang untuk bisa mengumpulkan aset dan income, sehingga dia bisa mewujudkan semua keinginannya, itu dibatasi oleh satu, time limit. Teman-teman sekalian, bagi yang masih mungkin employee dan self-employed, teman-teman. Maka saya katakan, mulailah saatnya melirik kuadran sebelah kanan. Tapi tolong jangan langsung berinvestasi, teman-teman. Kenapa? Investasi itu enak kalau duitnya banyak. Coba tanya di sini, susu di sini, Pak Budi, tadi ada Ko Michael. Kalau duitnya banyak, misalnya anjlok ARB, serok. Besok anjlok, serok. Pokoknya sampai serok, sampai rebound gitu, teman-teman. Tapi bayangkan, kalau income Anda 3 juta, masukkan ke saham, sebab aja buka ya gitu ya. Tiba-tiba dia anjlok. Besok teman-teman nangis Bombay. Sebulan kemudian muncul di berita ada yang loncat dari menara apa gitu karena 3 juta. Kenapa? Itu satu-satu uang dia, teman-teman. Sehingga uang panasnya akan menguap. Teman-teman sekalian. Banyak kesenangan orang ialah ketika mereka employee dan self-employee, mereka ingin instan, mereka loncat ke investor. Harapan mereka berinvestasi, tapi ternyata mereka berspekulasi. Teman-teman, cara yang benar ialah buatlah capital, tingkatkan asetnya teman-teman, naikkanlah income-nya teman-teman. Sehingga kita income-nya teman-teman sudah gede, saatnya berinvestasi. Tentunya dengan ada persyaratan seperti udah punya dana darurat, sudah punya insurance, sudah punya planning yang jelas.
Jangan nanti salahin pom-pomers ya, kayak misalnya ada bolpen dan kawan-kawan kan, jadi nggak lucu teman-teman. Ingat teman-teman, it's your dream, not him. Jadi pastikan Anda ngerti apa yang sedang dilakuin. Oke? Nah teman-teman, sekarang kita melihat sebenarnya kita udah sampai tahap mana sih? Apakah kita masih di tahap yang kita katakan masih tahap yang financial ready, financial security, financial stability, atau jangan financial freedom teman-teman, atau jangan financial legend. Teman-teman, saya cuma ingin kasih tahu teman-teman, minimal. Teman-teman bisa berada di dalam financial security, atau kita katakan dengan namanya financial confidence. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman udah financial security, artinya apapun resiko kehidupan yang menerpa teman-teman, minimal Anda nggak sampai kewalahan, nggak sampai kesusahan, lifestyle Anda tetap terjaga, Anda tidak sampai panik. Walaupun market lagi nge-crash, lagi apa, Anda tidak panik. Di saat orang lain lagi melihat RDN-nya berkeringat dingin, dia santai-santai aja, enjoy aja. Toh kenapa? Dia sudah financial security, dia sudah punya trio protection, dia sudah punya dana darurat, dia sudah punya routine fund, dia sudah punya sinking fund, dia sudah merencanain semuanya teman-teman. Nah tapi kalau hanya financial security doang, financial confidence kan kurang seru. Makanya banyak orang nyari financial stability dan financial freedom. Tapi kebanyakan orang dia meloncati yang financial security, langsung loncat untuk membeli rumah, langsung loncat untuk mempunyai dana pendidikan, dana pensiun, padahal dia belum ada protection-nya. Nah, sehingga ketika terjadi something, Tuhan berkehendak lain, maka robohlah semua apa yang telah direncanakan dalam hitungan jam, teman-teman. Nah, teman-teman, saya yakin kita semua ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baiknya manusia, ialah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya, teman-teman. Sehingga pada akhirnya, semoga kita semuanya bisa mencapai yang namanya financial legend, teman-teman. Sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, bukan hanya untuk keluarga kita pribadi. Nah, teman-teman sekalian, saya kasih tahu dua hal. Semua hal di dunia ini tercipta dua kali. Yang pertama itu ialah mental creation, secara virtual di dalam otak kita. Nah, kedua ialah physical creation. Makanya kenapa buat goal setting. Kalau teman-teman nggak di goal setting, nggak disettingin, maka teman nggak tahu mau kemana arahnya. Nah, seperti kemarin teman-teman, saya yakin pasti menonton ya, final Thailand versus Indonesia. Bayangkan kalau tidak ada papan skornya, teman-teman seru nggak? Ya nggak seru. Walaupun dibantai, tapi kan seru, 4-0 gitu untuk leg pertama. Kan akan ada skornya. Bayangkan teman-teman nonton bola, nggak ada skornya. Nggak ada komentator, teman-teman lihatin gini doang. Nge-chess tidur gitu. Nggak seru. Kenapa bisa seru? Karena ada angka. Sama halnya ketika teman-teman buat goal, ada perencanaan, ada parameternya, teman-teman. Nah, sehingga teman-teman pastikan mulai sekarang, apapun yang ingin dilakuin, selalulah buat planning, dibentuk, didesain. Nah, kemudian teman-teman kita melihat di sini, bagaimana sih sebenarnya cara teman-teman membangun rumah gitu? Saya pengen tahu. Di sini ada 247. Ya, silakan bagi yang mungkin tangannya lagi nggak terikat, lagi nggak cuci baju, lagi nggak masak, atau mungkin lagi nggak ngopi, silakan ketik kata kunci. Gimana sih cara teman-teman tuh bangun rumah? Saya pengen tahu. Step pertama bangun rumah tuh gimana? Coba saya ingat di kolom chat. Bagaimana cara teman-teman bangun rumah? Ya, fondasi. Wah, ini ada yang curhat nih. Extreme Financial Freedom ya. Oke. Buat blueprint, wah langsung. Jawaban pertama langsung dapat nih, buat blueprint. Ya, jadi Pak Andi Hakim nanti setelah ini boleh ngambil hadiah sama panitia, nanti boleh ngambil maci DT ya. Saya nggak tahu panitia hadiahnya apa, nanti silakan diambil. Teman-teman bener ya, buat blueprint teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman buat rumah, ya, teman-teman langsung kebangun gitu, tanpa desain gitu. Yang ada apa? Teman-teman akan habis lebih banyak. Udah bangun sampai setengah, kamar mandi mana ya? Nanti gua bongkar gimana gitu? Dibongkar lagi gitu. Nah, setelah dibangun, gila nih, pintu keluarnya mana gitu, gak ada pintu, dibongkar lagi gitu, lama-lama nggak selesai. Makanya teman-teman, walaupun buat blueprint itu mahal, hire asset itu mahal, berkualitas tentunya, tapi orang pasti buat. Kenapa? Karena perlu desain. Makanya teman-teman, mulai sekarang, kalau yang masih bandel, masih ngeyel, disebut dulu saya nggak mau buat, saatnya tobat teman-teman. Lu bayangin, bangun rumah aja perlu fondasi, perlu buat blueprint. Nah, blueprint itu kan perlu waktu teman-teman, perlu didesain, perlu dirancang. Istilahnya lu mau feng shui hadap mana? Lu mau ke arah mana gitu? Oke, lu show apa? Bagaimana caranya? Bagaimana desainnya? Bagaimana letaknya? Nanti lu punya misalnya monitor trading itu maksudnya posisinya kan harus tahu gitu teman-teman. Nah, desainnya tentunya harus ada. Ya teman-teman kita sepakat ya. Harus dulu direncanakan, digambar-gambar dulu, di planning dulu. Sama halnya teman-teman di tahun 2022 teman-teman. Teman-teman start dari awal tahun ini kita mungkin nggak punya ide teman-teman. Teman-teman jangan langsung action tanpa planning. Yang ada nanti ini teman-teman. Bayangkan ya teman-teman besok pagi mau misalnya ke swalayan misalnya. Panggil nge-Grab. Datang abang Grabnya. Duduk gitu. Datang kita gini. Abang Budi ya? Iya. Enggak, mau kemana? Terserah abang deh, gue ikut aja. Sampai nggak teman-teman ke supermarketnya? Nggak sampai teman-teman.
Tapi kalau misalnya teman-teman udah set di awal misalnya ke supermarket, ya sampai tujuannya. Karena teman-teman ada planning. Jadi teman-teman, sekarang ini 240 sekian orang dalam ruangan ini pasti akan punya planning berbeda. Tidak ada orang yang dreamnya semua sama-sama Kapadocia, nggak ada teman-teman. Kita pasti beda-beda. Mungkin Mas Budi nanti dia mau ke Eropa, mau ke London, ya mungkin nanti di sini ada Bu Paula nanti misalnya dia contohnya punya dreamnya bangun 3 rumah, itu beda-beda teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tolong kalau buat dream jangan dicontek. Itu dreamnya Anda, bukan dream orang lain. Jadi pertanyaan teman-teman, PR pada malam hari ini, gak usah dikumpul ya, buat sendiri masing-masing, ke leadernya aja. Apa rencana hidup Anda? Teman-teman paling tahu. Jadi jangan bilang kayak gini, Pak, buat join di insurance ini sebenarnya untuk buang-buang waktu doang gitu. Daripada nanti leader gue tiap hari neror gue ikut aja lah gitu. Minta orang buka. Teman-teman kalau gitu jangan. Tobat. Harus tahu dulu, apa sih rencana hidup Anda? Kenapa teman-teman? Ya, ketika Anda merayakan pergantian tahun, banyak orang nggak sadar loh. Hidup Anda berkurang setahun loh teman-teman. Itu horornya. Tapi banyak orang nggak, dia happy-happy aja gitu. Makanya banyak orang berkata gini, nggak apa-apa deh, nanti gue mulai bulan Februari. Februari ketemu Imlek, nggak apa-apa deh, gue bulan Maret. Lama-lama nggak mulai-mulai teman-teman. Sampai Desember nggak mulai-mulai. Nanti tahun 2023. Teman-teman sekedar pengingat ya, hari ini kan tanggal 6 hari ini. Benar ya, tanggal 6 ya. Kita masih punya 350 hari lagi, udah mau tahun 2023. Jangan sampai nanti di akhir tahun teman-teman baru sibuk lagi. Ngebuat lagi goal untuk tahun depan, tahun ini nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi teman-teman pastikan tahu rencananya apa. Nah, teman-teman tentunya kita tahu ada namanya financial needs. Ya, jadi ada life goal. Apakah teman-teman ingin dana menikah? Apakah teman-teman di sini ingin mempunyai dana pendidikan anak? Apakah teman-teman di sini ingin punya dana membeli rumah? Apakah teman-teman di sini ingin dana ibadah? Apakah teman-teman di sini ingin meng-create dana hari tua? Teman-teman decide, maunya apa sih dari sekarang itu? Karena teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman inginkan, maka tiap tahun kerjaan teman-teman akan sama aja seperti itu. Akan merasa bosan, tanpa ada dorongan. Sehingga ketika teman-teman mengalami suatu penolakan, rejection, tidak sesuai harapan, teman-teman langsung ngomong, dunia ini nggak adil. Padahal teman-teman, dunia ini selalu mempunyai cara kerja sendiri, tergantung teman-teman menarik apa yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman menginginkan misalnya contoh, oke, gue pengen dari bisnis ini untuk membiarkan anak-anak, ngasih kuliah ke anak-anak. Berapa angkanya? Mau berapa tahun lagi? Cara saya nyisikan dari komisinya seperti apa? Menggunakan investasi yang seperti apa? Mitigasi resikonya seperti apa? Nah, jadi harus jelas teman-teman kalau planning seperti itu. Nah, teman-teman harus diingat ada hal yang under our control. Pakai R, tolong jangan dihilangin R-nya, Pak Budi ya, harus pakai R. Nah, kemudian ada hal-hal yang out of control, di luar kontrolnya kita. Teman-teman, kebanyakan orang-orang baru yang bergerak di bidang sales, terutama di dunia life insurance industry, mereka itu terlalu baper untuk ngurusin sesuatu yang di luar daripada kontrol. Seperti ini misalnya. Pak, buat tadi udah jumpa orang, dia udah ngobrol panjang lebar dari A sampai Z, Pak, klausul polis itu saya baca semua, Pak, 100 halaman ke dia gitu, tapi dia nggak mau beli gitu. Teman-teman, keputusan membeli itu sebenarnya di dia apa di kita? Kan di dia. Artinya itu out of control. Kita nggak bisa kontrol, teman-teman. Tapi yang bisa teman-teman kontrol, ialah, apakah teman-teman sudah nyari orang sesuai belum? Jangan-jangan dia bukan orang yang sesuai. Teman-teman jumpainnya ngomong panjang lebar dan dapatkan anak ke orang yang misalnya contohnya anaknya sudah nikah, dia nggak ada punya anak lagi gitu, anaknya sudah nikah, nggak cocok gitu. Atau misalnya contohnya dia ngomong misalnya dana hari tua kepada seorang mahasiswa yang baru tamat belum punya income, kan nggak cocok teman-teman. Jadi teman-teman pastikan harus tahu dulu apa yang ada kontrol kita, bagaimana aktivitas kita, berapa banyak kita jumpai orang dalam sehari. Pencatatan kita seperti apa nanti akan kita presentasikan, konsep apa yang akan kita lakuin, training apa yang harus kita ikuti di tahun 2022. Nanti akan disampaikan ya oleh Verde and Friends, kira-kira ada beberapa pilihan training apa yang bisa teman-teman lakuin. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita akan menjumpai keadaan di mana skill kita nggak cukup, di mana sumber daya kita nggak cukup. Tapi kalau teman-teman cuma ngeluh, cuma akhirnya depresi, nggak lakuin apa-apa, nothing will change, teman-teman. Hidup itu nggak adil, benar, hidup itu nggak ada yang adil, teman-teman. Semua orang tidak memulai dari garis start yang sama. Ada orang yang langsung kaya dari lahir. Ada orang yang miskinnya nakjubila gitu. Tapi teman-teman, yang tentunya ending, itu teman-teman sendiri. Jadi jangan berharap itu udah adil. Enggak. Ada orang yang punya koneksi yang bagus. Let it be. Ada orang yang punya koneksi yang nggak bagus, tapi dia kerja keras. Silakan. Teman-teman pada akhirnya, siapa yang benar-benar bekerja keras, yang berikhtiar, yang mau dia upgrade diri, berinvestasi untuk diri lahir ke atas, dia akan menang, teman-teman. Terlepas dari awalnya seperti apa, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kita akan melihat di sini. Tahu nggak teman-teman? Di jangka panjang ada resiko konflik. Itu ada apa teman-teman? Kita akan melihat.
tujuan identitas resiko. Yang pertama, ya resiko dari tujuan yang bisa buat teman-teman terpakai, tidak akan tercapai. Yang pertama ya resiko keuangan atau money risk. Apakah itu kalau teman-teman nggak mulai menabung dari sekarang? Kalau teman-teman tidak memperhatikan faktor inflasi, dan ada yang kedua, situasi darurat. Kalau teman-teman tidak memprediksinya. Kemudian teman-teman satu ada namanya human leverage, resiko manusia sendiri. Time kritis. Kemudian teman-teman akan melihat juga ada data nasional dan resolusi yaitu hidup keluar. Teman-teman, jangan lupa juga kita harus tahu yang pasti hidup yaitu kita. Di mana pada beberapa orang dia kurang beruntung, dia akan mengalami yang suatu kepastian hidup cepat, memang meninggal dini. Teman-teman sekalian, tujuan saya menampilkan slide itu pada malam hari ini bukanlah untuk menakut-nakuti teman-teman. Tapi teman-teman, if tomorrow never come, jika hari besok tidak datang, apakah teman-teman sudah puas gak dengan apa yang Anda lakuin hari ini? Atau jangan-jangan setelah sesi malam hari ini masih mau Netflix-an, masih mau nonton WTV, mau nonton layangan putus dan lain-lain gitu. Atau teman-teman mau mulai beraction sekarang, mensamperi semua orang sebanyak mungkin, seolah-olah besok sudah tidak ada, teman-teman. Teman-teman sekalian, saya yakin kita bukan spesialis di bidang manajemen resiko. Jadi ketika kita ngomong ke orang, resiko bisa datang kapan saja. Tapi teman-teman bertindak seolah-olah masih ada hari esok, sinkron nggak omongannya? Nggak sinkron, teman-teman. Sehingga saya selalu ngomong ke si klien, Bu, saya tidak akan mengatakan kepada Ibu untuk membeli produk ini sekarang juga. Tapi saya tahu Ibu yakin dan sadar bahwa resiko kehidupan dapat datang kapan saja dan di mana saja. Tanpa kita undang sekalipun, dia akan datang mengetok pintu kita ketika timing itu tiba. Kita nggak bisa tekan tombol snooze, teman-teman. Kalau resiko datang, datanglah dia, teman-teman. Teman-teman sekalian, kita sekarang selagi masih di bidang kesehatan, usahakanlah benar-benar gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik, teman-teman. Jangan sampai nanti suatu saat ketika tiba-tiba terjadi resiko kehidupan, teman-teman nyesel. Tahu gitu, teman-teman. Taumologi itu yang paling susah, teman-teman. Penyesalan sebetulnya terlambat, teman-teman. Kalau di awal itu namanya pre-order. Atau namanya itu, nanti teman-teman boleh lihat, nanti ada sesi terakhir, iklan-iklannya itu, ada yang namanya nanti early bird. Ya, pendaftaran early bird, nanti dari Friday and Friend, nah itu namanya pendaftaran, teman-teman. Di awal. Teman-teman, kita lihat di sini. Kadang-kadang kita harus mengalah pada beberapa pertarungan kecil supaya kita bisa menang untuk jangka yang akan besarnya, peperangan besarnya, teman-teman. Teman-teman, kadang-kadang mungkin teman-teman merasa seperti ini. Waduh, gua sekarang ini nggak closing gini. Teman-teman, kadang-kadang kalau teman-teman gagal closing karena ada satu hal dan teman-teman jadi teringat bahwa skill Anda perlu tingkatin. Di saat itulah ketika Anda mutusin untuk upgrade diri, maka sebenarnya Anda lagi memenangkan pertarungan secara garis besarnya. Bayangkan kalau teman-teman selalu menang, selalu closing, hidup itu terlalu gampang. Ya ada teman-teman jadi nggak menghargai setiap peser rupiah mengalir ke dalam kantongnya Anda dan untuk keluarga Anda, teman-teman. Nah, jadi teman-teman pastikan nggak semua peperangan kita bisa menang. Tapi di setiap kali kita ketemu dengan klien, antara Anda memenangkan case tersebut atau Anda mendapatkan sesuatu pelajaran yang berharga, teman-teman. Banyak orang menyepelekan hal itu, teman-teman. Nah, teman-teman sekarang kita melihat di sini. Waktu bisa membeli uang, tapi uang tidak bisa membeli waktu. Jadi teman-teman jangan berpikir waktu Anda masih banyak. Saya aja nggak yakin teman-teman kalau tahun depan saya masih oke-oke aja. Who knows? Hidup itu ya misteri, teman-teman. Buktinya sekarang ada artis Korea yang Snowdrop itu saya lupa namanya siapa, meninggal kan usia 31 tahun gitu. Gila lagi masa-masa kejayaannya gitu. Siapa yang nyangka? Nah, teman-teman sekalian, yang paling penting ialah teman-teman, saya sangat salut melihat teman-teman pada malam hari ini 240 sekian orang. Kita sama-sama belajar lifelong learning. Ya, di sini ada yang lagi mungkin mencoba menggambar, tidak apa-apa, saya appreciate ya, ada warna kuning di sini. Ya, saya akan bantu hapus ya teman-teman supaya nggak mengganggu ininya sebentar. Saya akan clear all. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita harus belajar terus-menerus. Lifelong learning. Di dalam bahasa Mandarin, artinya belajarlah. Hiduplah sampai tua, belajarlah sampai tua. Teman-teman sekalian, ilmu di dunia keuangan, terutama di life insurance industry, itu bukan ilmu yang sangat mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Teman-teman berhadapan dengan manusia, bukan dengan buku polis, teman-teman. Ya, jadi pastikan teman-teman selalu belajar untuk memberikan terbaik kepada klien dan timnya, teman-teman. Teman-teman sekalian, kita sekarang merupakan sumber uang bagi kita saat ini. Kita kelak dan keturunan kita masing-masing kelak nantinya, teman-teman. Jadi pastikan jangan egois, kita kerja bukan untuk kita sendiri, tapi untuk masa depan kita dan untuk generasi-generasi yang akan datang, teman-teman. Teman-teman sekalian, situasi yang kita inginkan satu-satu. Saya yakin teman-teman semua pasti ingin financial freedom, amin. Kita pertama pasti ingin bebas dari hutang, punya likuiditas yang cukup,
memastikan perlindungan financial tersedia. Jadi teman-teman jangan pinter ngomong ke orang punya asuransi, punya sendiri udah diterapin belum? Tahun 2002 coba buat resolusi. Salah satunya itu rapiin dulu minimal asuransi pribadinya, ya. Kemudian mempunyai penghasilan tetap memadai, anak-anak selesai sekolah, mempunyai rumah yang nyaman, menikmati kebahagiaan hari tua, mempersiapkan warisan yang tentunya terkendali dengan baik bagi orang-orang yang dicintai, yang dia inginkan. Jangan sampai warisan itu tidak terkendali dan lari ke orang-orang yang tidak sepantasnya mendapatkan warisan tersebut. Saya yakin teman-teman pasti banyak cita-cita di luar sana, public figure, selebgram, yang begitu meninggal, keluarga kiri, keluarga kanan ribut memperebutin harta gitu teman-teman. Jangan sampai itu terjadi. Nah teman-teman sekalian, satu kata penutup dari Pak Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Artinya kalau Anda gagal untuk merencanakan, maka sebenarnya Anda sedang merencanakan kegagalan. Satu video singkat, mari kita yang bisa mungkin bernyanyi silakan. Mari kita sama-sama menguatkan diri untuk memulai awal untuk start strong di tahun 2022 dengan satu lagu singkat. Silakan. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up on me. Now I'll hold on to you. No matter what this world throws, it won't shake me loose. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up on me. Teman-teman sekalian, saya ingin tutup dengan satu pantun. Di sini teman-teman, sawah lebar ditebar benih, ikan sepat berenang di rawa, berletih-letih belajar dan bekerja keras hari ini agar bahagia di hari tua. Terima kasih teman-teman. See the people, love people, and protect the people. Saya terus Tanaka dan saya balik kepada host star Sis Teresialdo. Thank you. Yeay, cakep gitu ya. Kalau orang berpantun kita cakep gitu ya. Dok, banyak yang tanya, Dok. Siapa itu kontrol, Dok? Siapa? Namanya berulang-ulang tadi, Dok. Waduh, ini mau dilempar kertas nih. Buat tutup mata dulu nih. Mau dilempar kertas nih. Akibat film layangan putus jadi ke bawah-bawah gitu ya. Oke, teman-teman, di sini tadi banyak yang komen, bagus, sharingnya keren-keren semua gitu ya. Jadi teman-teman di sini ada yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ada 2 pertanyaan. Ayo segera raise hand. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Masih gratis ya gitu ya, belum bayar ya.
Betul, betul. Oke, ada yang mau bertanya? Dipersilakan, tunjuk tangan. Tunjuk kaki nggak kelihatan, jadi tunjuk tangan. Apalagi tunjuk jempol, gitu ya. Oke, banyak sekali komen-komen yang sangat positif. Applause, keren banget dok, gitu loh. Oke, oh pada tanya kode dok besok. Itu sesi yang lain. Itu sesi berbayar tuh, gratisan nggak ada kodenya. Iya, kalau berbayar itu kodenya lebih cun gitu, lebih tepat gitu. Kalau misalnya yang gratisan, biasanya kurang. Oke, dipersilakan kepada Pak Andi Hakim. Ya, thank you, Ci Tere. Yes. Thank you banget buat Dokter Tanaka, keren banget gitu. Luar biasa, wah keren banget. Mau tanya aja ke Dokter Tanaka mengenai tadi kan kita mulai bahwa segala sesuatu tuh dimulai dari dua. Pertama di pikiran, baru kedua di fisik. Nah, kadang-kadang ketika pikiran kita udah mau melakukan sesuatu, tapi di tengah jalan kadang-kadang apa yang di fisik itu nggak nyampe gitu. Ya artinya mungkin gagal fokus atau ada satu hambatan yang membuat tujuan ataupun yang tadi yang kita harapkan itu fisik terjadi akhirnya tidak terjadi. Nah, ada nggak tipsnya supaya kita bisa tetap fokus pada tujuan kita, Dokter Tanaka? Mungkin itu aja sih. Yes, thank you Pak Andi. Jadi mungkin sebenarnya teori ini banyak sudah tahu ya, tapi belum banyak yang ngelakuin gitu. Nah, ketika kita pengen tujuan kita itu tercapai ya, tapi jangan sampai terdistract di tengah jalan gitu. Nah, pertanyaan cuma satu. Banyak orang seiringan pengembangan teknologi, banyak yang terlalu bergantung pada gadget, Pak. Dan saya dulu takut dosa. Saya dulu juga sebelum era pandemik itu ketika masih terasa nyaman dengan offline is nothing wrong gitu, produksi bagus-bagus, income bagus gitu ya. Nah itu nggak pernah ngepikirin mau catat Pak. Begitu tiba-tiba terkena pandemi, saya harus belajar lagi, harus melakukan sebuah perenungan. Karena kita jatuh lagi ke bawah, kita harus nyari sesuatu yang baru. Karena selama ini kita pelajari before pandemi, kita buang jauh-jauh, nggak bisa dipakai lagi. Maka saya di sana saya belajar satu dari beberapa mentor-mentor saya, yaitu lakukanlah pencatatan Pak. Jadi kemana-mana saya itu ada beberapa buku agenda seperti ini saya catat. Nah, yang paling penting, paling gampang, nggak usah jauh-jauh, nggak usah beli Tokopedia, Shopee, Bukalapak, nggak usah. Kertas putih aja kita tempelin Pak di tempat yang paling sering kita lewati gitu ya. Kalau misalnya contohnya yang paling sering toilet ya toilet ditempelin. Tempelin dua Pak. Apa yang bakalan terjadi ketika goal ini terjadi dan apa yang bakalan terjadi ketika goal ini nggak terjadi Pak. Nah, ketika Bapak tadi misalnya tengah jalan merasa aduh ini kayaknya nggak capai deh, gua punya badan ini nggak sesuai dengan otak gua lagi deh. Baca Pak yang bawah. Misalnya seperti ini ya. Ada orang punya goal seperti ini. Aku pengen punya income 30 juta per bulan, misal untuk agent baru ya, itu kan angka yang oke untuk awal ya. Gitu. Nah, jangan buat seperti ini. Kalau ini nggak tercapai, maka cicilan rumah saya itu bisa tarik bank. Nah, pertanyaannya Pak paling gampang, orang yang masih waras pikirannya, dia masih punya sumber daya. Ketika dia suatu saat ngedown dia nggak capai 30 juta, dan dia nampak tulisan itu. Kalau 30 juta nggak capai, rumah saya disita bank. Menurut Bapak dia masih lanjut nggak? Masih nge-fight nggak setelah itu? Masih nge-fight. Nah, banyak orang mungkin karena saya nggak tahu ya, mungkin ada orang pikir, Pak, saya nggak mau tulisan negatif, nanti law of attraction bekerja, teman-teman. Kadang-kadang itu perlu, yang negatif itu perlu, tapi bukan diingat, ditulis. Sehingga ketika kita jumpa sesuatu stagnan di tengah jalan, lihat kembali, kenapa itu perlu terjadi. Dan lihat kembali, apa bahayanya kalau itu nggak terjadi. Kalau yang di bagian yang bahayanya kalau itu nggak terjadi tidak cukup mengancam kita, maka goal kita belum cukup serius, Pak. Sehingga kita akan merasa ya udah deh. Paling gampang gini deh, jujur aja gini kita lihat di sini. Wah, ini masih rame nih, gue pikir udah pada bubar, 233 masih stay di sini gitu ya. Padahal nggak ada lagi sih mau saya ngomongin gitu. Nah, jadi gini. Teman-teman, jujur pada diri sendiri gitu. Kalau di Prudential teman-teman nggak dapat income, hidup Anda terancam nggak? Coba, jawab satu kalau terancam, jawab dua kalau tidak. Jujur. Jujur. Terancam banget. Terancam. Rata-rata satu ya, bukan karena leadernya di sini gitu ya. Kalau leadernya di sini mungkin jawabnya dua gitu. Teman-teman, saya sumpahin yang jawab satu, itu goal pasti tercapai. Kenapa? Ketika lu sudah bergantung sama satu oksigen di depan ini, dan kalau oksigen ini tidak berhenti, lu mati, gua nggak yakin lah, lu pasti malas-malasan nggak yakin. Mau nanti contoh datang badai salju, untuk misalnya kita salju, ada banjir, lu pasti terobos. Tapi kalau ini hanya salah satu lu punya sumber income, kesobek sedikit, lu masih aman, lu tidak akan jalan jauh, teman-teman. Tapi bukan saya suruh teman-teman resign, enggak ya. Semua itu perlu proses. Pelan-lahan, teman-teman. Tapi pastikan ketika Anda buat goal, kayak adik-adikku Michael, realistis. Teman-teman, banyak orang ketika dia buat goal,
ya, ada yang namanya action itu. Banyak orang kadang gini, kadang-kadang dia takut untuk buat goal itu yang ketinggian, sehingga dia buatnya ala kadar. Misal gini, teman-teman di Januari tahun 2022, misalnya income Anda misalnya 10 juta per bulan. Jujur ya, yang 10 juta ya di sini ya. Rela nggak di Desember, 31 Desember 2022, income Anda tetap 10 juta, rela nggak? Rela nggak? Atau sama deh income-nya. Di awal Januari income-nya misalnya 100 juta. Di akhir Desember masih 100 juta. Rela nggak? Enggak ya? Pada jawab enggak ya? Nah, ini saya catat ini namanya yang enggak ini. Nanti saya akan minta ini. Jadi untuk samperin ini. Kita nggak nanya nanti income di akhir tahunnya naik nggak. Nah, kalau nggak rela teman-teman, maka itulah tujuannya goal. Ketika income Anda sekarang 5 juta, misalnya kayak apa Andi gini ya, wah, saya takut ini nggak capai gitu. Nah, kita lihat, di awal itu 5 juta, ketika kita buat kita 30 juta, berarti kan untuk saat ini kan kita belum punya goal itu. Kita belum punya angka itu. Kalau orang yang udah punya income 50 juta, dia buatnya di awal tahun, itu bukan goal, Pak. Itu namanya nyatat agenda harian. Kita udah pernah capai. Justru goal itu harus buat dia sangat terancam. Wah, ini kalau saya ngelihat ini, saya tertantang nih. Saya sekarang income saya 100, saya pengen 200. Gimana caranya? Konsultasi sama leader, buat planning, pecah-pecah goalnya. Itu namanya goal. Tapi ada orang saking dia terpatok ke smart-nya, terlalu realistis. Wah, Pak, saya 5 juta, sebut nama aja lah. Dia nggak akan kejar. Apapun kontes akan diabaikan dia. Toh income dia sama. Komisi kita 2 tahun paling gedean 2 tahun pertama. Jadi yang tahun lalu menjual, tahun ini nggak jual pun dia tidak akan jalan, aman-aman saja. Toh income dia seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang, kenapa goal seseorang itu dia bisa ngajar? Jawabannya satu. Why-nya nggak cukup kuat, faktor yang bisa mengancam dia nggak cukup kuat, dan goal dia nggak menantang dia, Pak. Misalnya gini lah, orang-orang yang selama ini berat badannya sudah ideal, misalnya berat badan 80, terus dia buat goal settingnya 79 akhir tahun, dia nggak bakalan diet, Pak, makannya biasa aja, toh beratnya gitu. Kayak misalnya orang dengan berat badan 110, dia mau turunin ke 90, mati-matian Pak, dia diet, dia olahraga, karena dia tahu dia tuh goal, Pak. Nah jadi pertanyaan seperti gampang, kenapa orang harus ngurusin badan? Dia harus buat. Kalau dia nggak ngurusin, bakalan serangan jantung, CCB bakalan cepat cair gitu, mungkin ya kritikalnya cair, dia nanti nggak bisa apply insurance, harus kena extra preminya meningkat, tiba-tiba stroke tengah jalan, nggak bisa jalan-jalan. Nah, ini kan concern dia. Sehingga mau nggak mau, di sini banyak ketawa nih, ya, curcol bener. Ya, teman-teman, sebagai saya penyemangat ya teman-teman, saya sendiri udah menantang diri sendiri sejak work from home ini, saya sempat mencapai berat badan 111, sekarang saya udah di angka 104 teman-teman, jadi udah turun. Ya karena kenapa saya buat goal, saya catat teman-teman, saya catat gitu. Nah, dan kenapa saya tetap konsisten? Bukan karena saya pengen kurus, enggak. Tapi saya buat. Kalau saya nanti tiba-tiba serangan jantung, anak gua belum ada duitnya. UP gua baru 2 miliar, teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa, anak gua nggak bisa pakai itu untuk kuliah dia. Dan kalau aku sekarang apply untuk new cases, ini nggak ada orang manajemen ya, aku pasti kena extra premi kalau aku masih segini berat badannya gitu. Makanya saya harus benar-benar kurusin. Sama halnya gini, orang nanya, Pak, kok bisa ya? Walaupun Bapak anak kemarin sore, tapi bisa ngomong kayak gini gitu. Jawaban saya gampang. Tahun pertama, saya begitu jadi agent, saya langsung nyicil rumah 15 juta per bulan. Teman-teman, tahu nggak horornya? Tiap awal bulan, SMS dari Bank BCA. Selamat siang, selamat pagi, Bapak Ibu yang terhormat, tolong sediakan 15 juta di rekening bank atau debit tanggal 4 bulan Februari. Panik nggak? Panik, teman-teman. Gila lu kalau nggak capek, rumah disita. Nah, pertanyaan teman-teman. Ketika gue nampak seperti ini, mau demam aku 40 derajat sebelum masa COVID ya, gue datang ke rumah nasabah, gue prospek. Ya kalau sekarang gue istirahat karantina, atau Omikron kan nyebarin nggak lucu gitu. Nah jadi seperti itu Pak Andi, jawabannya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang paling kita inginkan, tanyakan ke keluarga sendiri, rembukan, kemudian buat tercatat di kertas. Kalau bisa Pak, kita harus berani buat goal itu sampai dengan tanggalnya. Jadi bisa seperti ini. Bagi teman-teman mungkin masih baru ya, yang pertama bisa gini. Aku pengen punya income 20 juta per bulan per tanggal misalnya, 30 November 2022. Tulis. Sampai tanggal-tanggalnya. Banyak orang nggak berani tulis tanggal loh. Udah deh, kuartal 4 aja. Takut, Pak. Bayangkan gila, goal sendiri takut gitu. Nah, jadi harus buat. Kenapa? Otak kita nggak bisa memproses sesuatu yang nggak jelas. Seperti gini contohnya. Lu mau join bisnis ini, lu pengen income berapa? Banyak. Otak ngomong kayak gini. Mohon maaf, bos, gua nggak ngerti banyak. Dikasih 1 juta. Bingung kan? Kok 1 juta? Otaknya mikir udah banyak. Padahal belum. Nah, jadi gitu Pak. Jadi itu nanti mungkin akan ada kelas-kelas tadi dari Ci Veronica Dede dan kawan-kawan. Nanti akan ada kelas-kelas mungkin setting dulu semua, itu nanti akan ada gitu. Dan nanti jangan lupa ada iklan ya. Nanti di hari Sabtu ada juga kelas dari Pak Han yang akan membantu teman-teman untuk bisa meng-kickstart tahun 2020 dengan luar biasa. Semua terjawab ya Pak Andi untuk pertanyaannya. Thank you. Ini MC hilang kemana? Yes, sama-sama Pak.
Oke, thank you. Ada pertanyaan selanjutnya? Betul ya dok ya, pagi-pagi buka WA tuh tiba-tiba ada kayak horor banget. Kalau nggak nyampe gimana? Apa kabar dunia gitu ya? Benar. Betul. Jadi carilah cicilan sebanyak mungkin. Salah ya teman-teman, jangan seperti itu. Biar bangun pagi ada semangat buat kejar gitu. Ada pertanyaan yang lain yang kedua, the last question. Karena kita ada sesi satu lagi dari Dr. Winston. Ada? Halo. Tadi di chat ada deh. Teman-teman. Di chat ada, Bu. Di chat, Oke. di chat. Ya. Oke, coba saya bacakan. Wih, wow, spoilernya keren. Tere Pertanyaan. dari Miko Korolin. Aku bacain ya. Saya Ya, agent silakan. baru selalu menghadapi mantan nasabah yang trauma dengan agennya terdahulu. Gimana cara mengatasinya? Silakan dok. Ini panjang ini. Tapi untuk singkatnya, ikutilah kelas IP. Basic, Intermediate, Advanced, and Advisor. Oh, itu ini ya, spoiler ya. Oke, gini. Kita serius gitu. Jadi, ya ini benar teman-teman, itu harus diikuti. Karena gini, kalau teman-teman pengen, jadi gini ya, banyak orang saya bingung loh gini. Lu pengen nggak beli mobil? Pengen. Lu pengen punya rumah nggak? Pengen. Lu pengen sukses nggak? Pengen. Oke, lu belajar. Maaf Pak, otak gua nggak mudah. Gila teman-teman, orang pengen hasil, tapi nggak pengen proses gitu. Dipikirlah kita ini seperti money game, masuk udah pasti dapat duit. Enggak teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, bukan saya menakuti ya, di sini ada beberapa tim saya juga. Saya ngomong kerja, selalu di awal saya ngomong kerja gini. Kalau lu mau cari bisnis yang langsung kaya dalam setahun, this is not your business. Lu nggak jangan join di insurance, lu bakalan kecewa. Tapi kalau lu mau masuk ke bisnis yang bisa buat lu berproses, income dia cepat, ada percepatan income, yang bisa buat lu passive income di kemudian hari, lu jadi legend, lu bisa bantu orang lain, this is your business. Lu boleh join di sini. Saya bilang ke orang, insurance is not the best business in the world. Tapi dengan lu di insurance, lu bisa membantu banyak orang. Asal lu mau bantu diri sendiri dulu. Teman-teman, tadi yang saya ngomong di itu, yang tadi don't give up, itu don't give up pada diri sendiri. Nah, salah satu gini, ketika teman-teman jumpa di luar sana, oke Pak, banyak yang trauma dengan insurance, banyak yang dia kecewa nih teman-teman. Buah strawberry aja, semanis apapun, gue yakin pasti ada orang alergi. Jumpa aja udah mau enek gitu. Durian yang gitu enak aja ada yang mau muntah, teman-teman. Emang salah duriannya apa? Jangan salahkan durian berbuah. Peribahasa apa itu yang ada ya? Nah, jadi teman-teman kayak gini loh. Kapadocia, ya. Nanti kita ke Kapadocia gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang trauma, pertanyaan cuma satu. Teman-teman mau bantu dia nggak untuk ngatasi traumanya? Nah, kalau mau, ikutilah kelas IP. Oh, maaf, iklan lagi. Jadi, teman-teman harus nanya dulu. Fact finding, teman-teman. Ya, fact finding dulu. Nanti saya ini dapat diskon nih tahun ini dari Pak Han. Di bulan hadir gitu. Ya, mohon maaf Pak Han gitu. Nah, teman-teman sekalian kita lihat di sini. Kalau teman-teman ingat, teman-teman join di Prudential, kita punya slogan bukan talking-talking. Listening, understanding, delivering. Nah, ketika orang trauma dengan suatu produk insurance, teman-teman harus nanya ke dia dulu, Pak, lebih tepatnya traumanya dalam bidang apa? Boleh nggak cerita? Pakai kuping. Makanya sebelum ke sana, korek dulu bersih. Jangan ngomong terus, cepat ceplos. Dengerin dia ngomong. Teman-teman, yakinlah, nggak ada orang yang benci sama asuransi. Orang hanya benci bayar preminya. Nggak percaya, tawarin itu yang gratis 6 bulan. Rame-rame daftar. Rame-rame daftar, teman-teman. Tapi karena ada premi yang harus disetor, ada komitmen yang harus dilakukan jangka panjang, dan dia berpikir dengan kepentingan agent, sehingga terjadi banyak konflik. Nah, sehingga teman-teman, orang tuh harus tahu dulu, kenapa dia dulu bisa trauma. Kita nanya, mungkin dia trauma sama agent dulunya, atau mungkin agent dulunya itu mantan pacarnya, gitu. Sehingga dia jadi trauma, pas dengan kata Prudential, dia teringat wajah pacarnya itu udah beda, dan cerita. Itu kelasnya berbeda. Nah, terus misalnya dia dulu mungkin takut karena nilai unitnya turun. Nah, ceritain dong, ini kan kita perusahaan asuransi Prudential, bukan perusahaan kripto Prudential atau perusahaan investasi Prudential beda gitu. Nah, kita kan di insurance-nya. Nah, teman-teman cerita balik ke dia lagi. Berceritalah, teman-teman, batu kalau setiap hari ditetesin sama air hujan, itu bolong, teman-teman. Nggak percaya, coba kedakin donat. Kan bolong di tengah, kan? Donat itu kan bolong di tengah. Tapi itu bukan batu sih, cuma buatannya seperti itu. Nah, intinya satu. Ya, benar, bola mata pada tempatnya. Teman-teman, orang setrauma apapun, kalau teman-teman dekati dengan benar, dengerin apa yang dia ceritain, PDKT sama dia, benar-benar tahu apa keinginannya, maka teman-teman akan bisa mendapatkan case-case yang berkualitas. Teman-teman, saya mau kasih satu hal. Ketika teman-teman jumpa klien, itu ibaratnya kayak gini deh. Ya udah nikah di sini ya. Pas lu jumpa mantan pacar lu dulu, emang lu hari pertama, kenalan yuk.
Gua Anton, lu siapa? Oh, lu Cinta gitu. Mohon maaf, namanya lain gitu ya. Nah, jadi ketika dia udah nikah, kan nggak langsung besok hari ini kenal besok nikah kan? Ya kadang kan gini, lu tinggal di mana? Kenalin lu sama bokap lu, kenalin lu sama adik lu makannya biasa makan apa? Oh, lu makan batu, gua makannya pisau, oh lebih kurang sama, kita sejenis gitu. Kan jadi ngerti kan dia punya kesamaan gitu. Akhirnya, wah, lu suka nonton drakor, sama, gua suka nontonnya Dragon Ball, kan lebih kurang sama, draga gitu. Nah, jadi dari sana ketemulah kesamaannya, akhirnya jadi chemistry, baru akhirnya nikah. Kan nggak hari ini ketemu besok nikah kan? Atau misalnya ketemu di MRC kan, ASL please misalnya, 21 mail from Indonesia gitu, besok langsung nikah nggak mungkin. Teman-teman, banyak agent dia terlalu antusias, sehingga ketika jumpa orang mau closing aja bawaannya. Teman-teman, kalau lu hari ini nggak nanam benih, besok nggak berbuah, rambutan enggak. Kalau lu hari ini nggak nabur, lu berbuah, jangan-jangan tuh panennya hasil orang lain lu ngambil, ya nggak apa-apa, sekali-sekali seperti itu, life plus seperti itu. Tapi kalau lu mau dapetin hasil buah, lu harus memang tanam. Jadi ingat teman-teman, pekerjaan kita ialah pekerjaan human to human relationship. Makanya nanti harus ikuti kelas IP. Maaf, iklan lagi. Oke, itu dia semua terjawab. Saya balikin lagi ke host kita, si Teresia. Oke, thank you Dr. Tanaka. Kalau dengan Dr. Tanaka mah 3 jam nggak cukup, harus 5 jam atau 7 jam gitu. Seharian kita siapin hari, itu baru cukup ya dok. Thank you untuk sharingnya yang sangat luar biasa. Tadi semua banyak banget, semua komen udah bagus, keren gitu, semua dapat insight yang bagus. Thank you. Nah, selanjutnya nih ada sesi testimoni dari salah satu speaker yang luar biasa juga. Dr. Tanaka lagi. Oke. Ya, Dr. Winston SPA dari Startup London, dari New Agent dan MDRT for the first time. Kita persilakan Dr. Winston. Halo Dr. Winston. Halo, selamat pagi semuanya. Jelas suara Selamat saya? Pagi. Ya. Siapa? Halo? Halo, iya. Halo, perkenalkan. Halo. Iya, Jelas ya. Iya. Jelas. Ya, perkenalkan saya Dr. Winston, dokter anak ya. Saya baru lulus tahun lalu. Gitu. Kira apa lagi ya? Oke, nah dok, ini kan kita sebenarnya pengen tahu nih siapa nih Dr. Winston ya. Nah, Dr. Winston ini sebenarnya sebelum itu background-nya dan lulusan dari apa sih? Tadi Dr. Winston udah ngomong sebentar dari spesialis anak ya. Iya, saya lulusan spesialis anak tahun 2021 lah, awal ini ya, udah setahun lalu lah gitu. Di fakultas ya, halo. Dok, suaranya agak jauh dan kecil. Halo, tes. Jelas suara saya? Yes, itu udah gede. Karena baru siap kerja nih kan, lagi on the way pulang. Oke. Iya. Jadi saya tamatan 2021 lah, udah setahun lalu di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara gitu. Jadi memang dari awalnya berkecimpung di bagian medis, sama sekali nggak ngerti tentang asuransi gitu. Nah, dok, seperti yang dokter tahu kan sebenarnya kan banyak orang kan bingung nih. Kenapa nih dokter udah menempuh pendidikan dokter kan namanya kita kuliah itu nggak gampang ya. Terus terang nih dok, otak gue sih nggak nyampe kalau dokter. Karena banyak istilah-istilah yang harus dihafalin kayaknya aduh gitu ya, kita udah hari ini aja udah lupa, besok gitu. Kenapa udah menempuh pendidikan yang sangat gimana kompleks, yang susah, yang panjang gitu. Kita tahu perjalanan dokter itu nggak gampang sampai menjadi seorang spesialis anak gitu. Kenapa mau join di Prudential gitu? Kalau ceritanya sih panjang, tapi kita ambil singkatnya aja ya gitu ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang nih, halo sebelumnya leadernya Dr. Sutanto Tanaka. Ini seorang motivator kan yang sangat hebat ini. Jadi kalau ceritanya nih kejebak ini sama Dr. Sutanto ini. Jadi ceritanya ini ada leadernya Dr. Tanaka. Iya. Jadi kan Oke. Awalnya ini sebenarnya saya pribadi kalau boleh jujur ya, saya juga tipikal orang yang sebenarnya anti insurance juga. Saya masuk insurance, tapi saya nggak pala pedalami. Yang penting udahlah ada insurance gitu aja. Jadi memang kejadian itu pas ada keluarga itu,
ada keluarga kena COVID di saat itu kan. Nah, pada saat COVID itu lumayan berat itu. Nah, pasti yang pertama itu pas mau masuk rumah sakit, yang kita ingat kan ada yang tidak ya kan. Nah, saat itu rupanya keluarga ini sudah hilang gitu orangnya. Ya ibaratnya tidak bisa dihubungi lah, atau kalau bahasanya tidak tanggung jawab lah gitu. Nah, jadi yang pertama terpikir itu langsung Dr. Sutanto Tanaka, karena kalau di bagian kedokteran ini Dr. Sutanto ini senior saya gitu. Jadi saya langsung konsultasi ke dia gitu. Nah, kebetulan setahun lalu pada saat saya kena COVID itu memang saya juga opname kan sekitar minggu. Nah, di saat itu yang bantu urus juga itu Dr. Sutanto Tanaka juga yang urus. Nah, jadi setelah setahun itu ada urusan lagi COVID. Nah, itulah kejebaknya Dr. Sutanto Tanaka bilang, nah, udah jadi agent aja gitu. Soalnya banyak juga keluarga punya asuransi yang nggak terurus jadinya kan gitu, nggak di-upgrade lah istilahnya. Jadi saat di nomboknya banyak sekali gitu. Nah, di saat itulah baru pelan-pelan diajarin lah gitu mengenai insurance gitu. Nah, memang saya tipikal orangnya sangat suka menambah gitu. Nah, sebenarnya murni pas awal masuk itu ya supaya saya bisa lebih paham mengenai insurance gitu. Gitu sih. Karena pada dasarnya Dr. Winston itu sebenarnya sebagai seorang pengguna insurance juga, sebagai seorang nasabah juga, makanya pengen tahu lebih dalam mengenai insurance ya. Ya, satu keluarga prudensial juga gitu. Cuma agentnya hilang. Oke. Nah, bagaimana nih awal dokter menjalankan bisnis prudensial? Karena pasti ritmenya berbeda sekali dengan namanya jobnya seorang dokter kan. Nah, bagaimana dokter akhirnya bisa kemarin saya lihat pencapaiannya juga bukan yang kaleng-kaleng ya, bukan yang kaleng-kaleng ringan gitu, sampai bisa jadi capai startup, bisa jadi MDRT, itu kan suatu hal yang luar biasa untuk seorang agent baru gitu. Nah, bagaimana dokter awalnya menjalani bisnis ini gitu? Sebenarnya sih awalnya murni saya bilang ke Dr. Sutanto Tanaka, kan panggilnya Ko ya gitu. Gue ini pengen belajar sih tentang insurance biar lebih ngerti kan. Depannya kita dokter juga banyak menangani pasien yang punya insurance gitu kan. Oke. Nah, diajarin lah pelan-pelan, diajarin itu tiap malam tuh sampai jam 1 pagi tuh. Karena memang mulainya jam 12 malam gitu. Nah, jadi pelan-pelan dipelajarin, ngerti gitu. Nah, kita perlu namanya potensi income gitu yang kritikal. Nah, terus barulah lebih paham tentang asuransi yang kritis sama asuransi jiwa. Nah, pelan-pelan setelah kita paham, kalau kita udah paham sesuatu kan kita berarti lebih ngerti kan ini kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa gitu kan. Nah, jadi baru pelan-pelan pelajarin. Nah, baru sadar gitu, rupanya keluarga juga atau teman-teman dekat banyak yang belum mengerti. Jadi kalau pas ada jumpa sambil sih enggak khusus untuk, karena saya bukan pintar kali marketing ya gitu ya. Nah, jadi memang ini kebetulan kalau ada kawan dekat atau ada keluarga dekat gitu pas jumpa ya sekalian kita cerita gitu. Nah, cerita kalau yang nyambung, yang bisa nyambung ya sekalian lah dia tertarik baru kita tawarin gitu. Nah dok, saya penasaran sekali nih, bagaimana dokter membagi kerjaan dokter dengan jadwal praktek dengan dokter ke klien nih, bagaimana caranya? Karena kalau kita tahu seperti orang awam pada umumnya kan ketika kita praktek segala macam, kalau kita ngomongin insurance kan kayaknya nggak pas banget nih. Nah, bagaimana cara dokter mengakali itu sehingga bisa mencapai prestasi ini? Apa yang dokter lakukan? Jadi sehingga teman-teman yang punya tim yang dokter, mereka juga bisa ikut maksudnya masukan daripada Dr. Winston ini sehingga bisa mencapai prestasi juga. Jadi insight gitu. Boleh nggak sharing ke kita? Sebenarnya sih ya faktor luck juga 50% ya. Oke. Jadi memang kalau saya pribadi sih ya saya tetap kayak mana ya, maksudnya kalau ada free time aja sih gitu. Memang kita fokusnya tetap ke karir saya gitu, tetap merintis karir saya sebagai dokter anak gitu. Nah, tapi kalau ada waktu luang tetap sisakan untuk mengedukasi orang-orang terdekat kita sih gitu. Nah, tetaplah kita kalau ada waktu luang gitu pas jumpa
pas hangout ya, selain kita ngobrol-ngobrol masalah lainnya, kita juga singgung dikit lah tentang insurance, dan rupanya orang-orang sekitar kita juga rupanya banyak yang belum ada gitu sih. Oke. Nah, prestasi apa aja nih Dok yang sudah Dokter dapatkan di sini? Halo? Dokternya Halo? Ya, oke, ya. Iya, ya ada nih. Jadi pertama capai ini Star Club, yang kedua mencapai MDRT, yang ketiga promosi AAD, ya. Wow, keren. AAD, Star Club, MDRT.